Episode 1946-1950. Perintah Ciu Yao agar ketiga leluhur Yama melakukan bunuh diri demi Yun Ce, tidak ditanggapi dengan perlawanan atau ketakutan, tetapi kegembiraan dan semangat yang gila. Lupakan memberikan hidupku, aku akan menyebarkan abuku sendiri jika itu bisa menyelamatkan tuanku. Yan satu meraung, Yan dua terengah-engah. Hidup kita dimaksudkan untuk digunakan demi tuan kita, dan tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mati untuk tuan kita. Yan Tri benar-benar berlutut di hadapan Ratu Iblis. Dia gemetar hebat bukan karena dia takut mati, tetapi karena tuannya dalam bahaya besar. Beritahu kami, Ratu Iblis, bagaimana tepatnya kita menyelamatkan tuannya? Jika kita menunggu lebih lama lagi, maka tuan akan. Yan Wanci, Yan Wanhun, dan Yan Wangui. Mereka adalah nenek moyang dari alam Yama dan makhluk tertua yang pernah hidup di alam dewa. Mereka adalah beberapa orang yang paling mulia di alam semesta bahkan setelah mereka ditumbangkan dengan jejak budak, dan mereka begitu terbiasa dipanggil Yan 1, Yan 2, dan Yan 3 bahkan mereka mulai melupakan nama asli mereka, apalagi orang lain. Namun, mereka tidak ragu-ragu bahkan untuk sesaat ketika Ratu Iblis menuntut mereka menyerahkan 800.000 tahun keberadaan begitu saja. Loyalitas mereka dibuat-buat, tapi Ciu Yao tetap tergerak oleh pengabdian mereka. Sangat bagus. Ratu Iblis mengangguk ringan. Ini rencananya. Mei Yin akan menggunakan World Piercer untuk menteleportasimu tepat di sebelah tuanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah melepaskan tuan kamu dari pria itu sebelum tubuh kamu terkoyak, tidak peduli biayanya. Apakah kamu mengerti? Selama mereka bisa mematahkan cengkeraman kesatria neraka pada Yun Ce, Sui Mei Yin akan bisa memindahkannya ke tempat yang aman. Dipahami. Kami mengerti. Ketiga leluhur Yama mengangguk serempak. Aura hitam mereka melonjak dengan gelisah saat gambar iblis Yama yang liar dan berputar muncul di belakang punggung mereka. Mata mereka terbakar oleh ketidaksabaran dan kegilaan. Aku akan pergi juga, Qianye Yinger menyatakan dengan suara dingin dan kejam. Mereka mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun, suara Qianye Wugu dan Qianye Bingzu terdengar di belakangnya tepat setelah dia mengatakan ini. Tidak, kami akan pergi. Ratu Iblis tidak boleh mempertaruhkan dirinya untuk masa depan Kaisar Yun dan alam dewa. Qianye Bingzu menjelaskan, sama saja, kamu harus menjaga dirimu untuk masa depan Qianyes, Kaisar Dewa. Qian Wugu menambahkan, ingat bagaimana keduanya bertindak ketika kita melepaskan cahaya keemasan Brahma. Dengan keberuntungan, kita mungkin bisa mengejutkannya juga. Petik 2. Kedua leluhur Brahma tidak melupakan bagaimana perilaku Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang setelah mereka melepaskan kekuatan ilahi Raja Brahma mereka. Ciu Yao, dengan asumsi bahwa prediksi mereka benar, peluang keberhasilan mereka meningkat pesat. Kami mohon padamu untuk membiarkan kami pergi dengan damai, Kaisar Dewa. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu berkata pada saat yang sama, suara mereka setua tatapan mereka. Meskipun mereka tahu betul bahwa mereka tidak akan selamat dari usaha ini, mereka sama takutnya dengan kematian ketiga leluhur Yama. Hanya ada ketulusan yang dalam-dalam suara mereka. Bibir Qianye Yinger terbuka, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Ciu Yao meraih tangan Qianye Yinger sebelum mengangguk ke arah dua leluhur Brahma. Kalau begitu kami akan mengandalkanmu, senior. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu mengangguk padanya sebelum berdiri di samping tiga leluhur Yama. Mereka kemudian meletakkan telapak tangan mereka di dada mereka untuk mengumpulkan setiap ons kekuatan ilahi Raja Brahma di tubuh mereka. Sesaat kemudian, bagian terdalam dari Profound Vein mereka menyala dengan cahaya Brahma Monarch paling terang yang pernah mereka bayangkan dalam hidup mereka. Kami siap, kata Qianye Wugu acuh tak acuh setelah persiapan selesai. Mei Yin, Ciu Yao berbicara sambil mengarahkan pandangannya ke Yan Wan, Yan Tu, Yan Tri, Qianye Wugu dan Qianye Bingzu. Dia tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya dia akan melihat mereka. Pada saat berikutnya, mereka akan dikirim ke rahang kematian atas perintahnya sendiri. Kehilangan 5 leluhur adalah kerugian besar tidak hanya bagi Yun Ce, tetapi juga seluruh alam dewa. Padahal tidak ada pilihan lain. Dia akan mengubur alam dewa itu sendiri jika itu akan meningkatkan peluang mereka untuk menyelamatkan Yun Ce. Tunggu, Ciu Yao hendak memberi perintah ketika Qianye Yinger tiba-tiba angkat bicara. Menatap punggung Qianye Wugu dan Qianye Bingzu, dia berkata dengan suara gemetar, kakek buyut,
kakek, jika aku entah bagaimana masih hidup pada akhir kesusahan ini, atas nama Qianye Yinger, aku bersumpah dinasti Qianye ke masa kejayaannya. Selama bertahun-tahun, dia hanya menjadi Yun Qianying dan Yun Qianying. Tidak ada yang mengharapkan dia untuk menyebutkan nama lamanya atas kemauannya sendiri. Sebelumnya, dia telah memerintah alam dewa kerajaan Brahma hanya karena Yun Ce membutuhkannya. Tapi hari ini, dia akhirnya menerima nama asli dan garis keturunannya sekali lagi. Punggung Qianye Wugu dan Qianye Bingzu sedikit bergetar seolah-olah mereka tersentuh oleh angin dingin. Mereka memejamkan mata pada saat yang sama, tetapi tidak cukup cepat untuk menahan air mata agar tidak jatuh. Mereka telah memerintah untuk sementara waktu dan menghabiskan sisa hidup mereka mengejar keabadian. Mereka telah mengalami begitu banyak sehingga bahkan kematian tidak lagi menguasai mereka. Namun, tangisan orang yang dicintai telah menembus ketidakpedulian mereka seolah-olah itu bukan apa-apa. Mereka tersenyum. Mereka tidak takut mati untuk memulai, tapi sekarang, mereka merasa lebih ringan dari yang pernah mereka alami seumur hidup. Retak-retak-retak-retak-retak. Sementara itu, suara tulang yang pecah akhirnya berhenti. Setiap meridian di tubuh Yun Ce telah hancur. Tidak ada satupun tulang utuh yang tersisa di dalam dirinya. Kultivasi Divine Sovereign, tapi kekuatan Divine Extinction Realm, kata Mo Beichen perlahan sambil menikam tubuh Yun Ce keluar masuk dengan energinya. Dia berharap untuk menemukan tanda ilahi yang ditinggalkan oleh Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis. Tunjukkan padaku, Nak, ungkapkan kejutan menyenangkan lainnya yang kamu siapkan untuk aku. Murid Yun Ce telah berhenti berkontraksi pada saat ini. Mo Beichen tidak lebih dari bayangan kabur dan keabu-abuan dalam pandangannya sekarang. Teleportasi, Mei Yin. Menyadari bahwa tidak ada waktu tersisa, Qiu Yao meneriakkan perintah sambil melepaskan aliran cahaya hitam pekat dari matanya. Ketika jiwa Kaisar Iblis Nirvana muncul dengan kekuatan penuh, ia menembus medan gaya setengah dewa dan terus menuju Mo Beichen dengan kecepatan tinggi. Kekuatan spasial World Piercer dilepaskan pada saat itu. Cahaya surgawi merah melilit 5 leluhur dan memindahkan mereka dalam sekejap mata. Sementara itu, fluktuasi jiwa yang tidak wajar dari jiwa Kaisar Iblis Nirvana membuat Mo Beichen khawatir dan membuatnya segera berputar ke arah Qiu Yao. Dia melepaskan energi jiwanya sendiri dalam upaya untuk menanggapi serangannya, tetapi hal itu menyebabkan dia kehilangan kilatan merah tepat di atas kepalanya, bukan berarti dia akan menyadarinya bahkan jika dia tidak terganggu. World Piercer tidak memengaruhi apapun dan sama sekali tidak meninggalkan jejak saat melakukan teleportasi. Bahkan Mo Beichen tidak bisa mendeteksi atau menjaga dirinya dari itu. 5 sosok, turun entah dari mana. Mo Beichen tidak menarik medan perangnya selama ini, jadi untuk mengatakan bahwa ruang di sekitarnya sangat mematikan bahkan bagi seorang kaisar dewa adalah pernyataan yang meremehkan. Saat 3 leluhur Yama dan 2 leluhur Brahma muncul di atas Mo Beichen, kekuatan setengah dewa segera menusuk tubuh mereka seperti sejuta pedang. Rasanya seolah-olah tubuh dan organ dalam mereka dicabik-cabik menjadi jutaan keping. Itu tidak masalah, karena bertahan hidup bukanlah tujuan mereka. Semua orang melepaskan kekuatan yang telah mereka kumpulkan pada saat itu juga. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu berubah menjadi sepasang matahari keemasan saat mereka jatuh ke arah Mo Beichen. Itu tentu saja keterampilan unik Raja Brahma, Abu Jiwa Brahma. 2 mantan Kaisar Dewa Langit Brahma telah menyuntikkan hidup mereka, jiwa Brahma mereka, dan semua kekuatan ilahi mereka ke dalam serangan bunuh diri ini. Medan gaya setengah dewa sangat kuat, tetapi bahkan itu tidak cukup untuk menghentikan mereka meledakkan dan meninggalkan sepasang matahari keemasan yang menerangi segala sesuatu dalam jarak ratusan ribu kilometer dari wilayah bintang. Mereka telah menggunakan keterampilan bunuh diri segera setelah mereka muncul bukan karena mereka berharap untuk mengalahkan Mo Beichen, mereka tidak akan berada dalam situasi ini jika itu mungkin, tetapi untuk meningkatkan peluang mereka menyelamatkan Yun Ce meskipun hanya sedikit. Serangan mendadak dan aura emas leluhur Brahma telah mengejutkan Mo Beichen persis seperti yang mereka prediksi. Ketika Brahma Soul Ashes turun ke kepalanya, pupil matanya berkontraksi karena terkejut, dan penghinaan dan kesombongan yang tampak seperti perlengkapan permanen matanya untuk sementara berubah menjadi keterkejutan dan kekaguman. Tubuhnya menggigil hebat, dan bahkan medan gaya yang lebih menakutkan daripada 10.000 mimpi buruk sebagian besar runtuh. Ledakan, tertegun dan bingung, kedua matahari itu menghantam tepat di kepala Mo Beichen sebelum dia bisa bereaksi.
Qianye Wugu dan Qianye Bingzu memiliki kekuatan Dewa Brahma Monark terbesar di Primal Chaos, tidak ada satupun, belum lagi bahwa mereka telah menyuntikkan sepenuhnya semua yang mereka miliki ke dalam serangan itu. Tentu saja, itu adalah pukulan yang mengerikan bahkan untuk seorang praktisi yang kuat seperti Mo Beichen. Di samping catatan, Yun Ce hanya menerima sedikit kerusakan karena dia bukan fokus serangan mereka. Kedua ledakan itu melemparkan kepala Mo Beichen ke belakang dengan sangat keras sehingga lehernya menjadi sangat tidak sejajar. Tidak hanya itu, keseimbangannya benar-benar hilang karena dia jatuh dengan cepat dengan tubuh bagian atas bersandar lebih dari yang dia inginkan. Matahari keemasan mewarnai mata Qianye Yinger menjadi emas murni seperti bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah akhir dari dua mantan Kaisar Dewa Langit Brahma, Qianye Wugu dan Qianye Fantian. Mereka adalah orang-orang hebat yang telah mengorbankan hidup dan kekuatan untuk meninggalkan dua benih emas harapan di saat-saat terakhir mereka. JIEHA. Namun upaya penyelamatan baru saja dimulai. Di tengah latar belakang cahaya keemasan, Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri mengeluarkan pekikan paling menusuk telinga dalam hidup mereka dan menerkam ke arah Mo Beichen seperti anjing gila. Mata iblis mereka dipenuhi dengan kebiadaban, dan gambar iblis Yama di belakang mereka terlihat cukup tidak stabil untuk hancur dengan sendirinya setiap saat. Pada saat yang sama, energi yang mengamuk di sekitar tangan mereka mengambil bentuk cakar neraka yang paling jelek dan paling menakutkan. Tertegun dalam lebih dari satu cara, Mo Beichen tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menghentikan leluhur Yama menerkamnya. Yan Wan telah membungkus dirinya di lengan kanan Mo Beichen dan menggigit pergelangan tangannya dengan gigi kehitaman dan layu. Yan Tu telah menempel di bahu kanan Mo Beichen, mengunci lengannya di tulang lengan dalam cengkeraman maut, dan melepaskan semua kekuatannya sekaligus. Mereka melakukan ini karena Mo Beichen memegang Yun Ce dengan tangan kanannya. Adapun Yan Tiga, leluhur Yama telah melompat ke atas wajah Mo Beichen dan melingkarkan lengannya yang kurus dan tampak lemah di lehernya yang tertekuk. Dia meregangkan mulutnya yang menghitam dan menjijikkan ke tingkat yang sangat lebar sebelum menggigit kepala setengah dewa. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua kekuatan iblis Yama dalam upaya untuk menembus tengkorak pria itu. Mo Beichen tercengang, tidak seimbang, dan tidak dalam kekuatan penuh. Tidak hanya itu, ketiga leluhur Yama mampu melepaskan kekuatan penuh mereka pada jarak dekat. 100 ledakan hitam meletus di sekitar lengan kanan setengah dewa dalam sekejap, memutarnya secara tidak wajar dan sedikit melemahkan cengkeramannya di tenggorokan Yun Ce. Namun Mo Beichen adalah seorang ksatria neraka, setengah dewa, dan seorang pria dengan karakter yang tangguh. Cengkeramannya telah mengencang kembali sebelum ada yang bisa memanfaatkannya, dan meskipun Mo Beichen masih belum menoleh, sedikit kebrutalan telah kembali ke matanya yang gemetar. Pada saat yang sama, medan kekuatannya telah berhenti runtuh dan mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Harus dikatakan bahwa Mo Beichen telah sepenuhnya dan benar-benar lengah, dan jiwanya masih bergetar setelah menyaksikan cahaya keemasan Raja Brahma. Apa artinya ini adalah bahwa reaksinya bukanlah hal yang disadari. Itu adalah tubuhnya secara naluriah mencoba untuk merebut kembali beberapa ukuran kontrol setelah terkejut, naluri luar biasa dari setengah dewa. Ini adalah berita buruk bagi leluhur Yama karena kurang dari 10% kekuatan setengah dewa masih banyak kekuatan, belum lagi mereka menempel di tubuhnya. SHAA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 
tiba-tiba terpelintir seperti kain yang diperas, menyebarkan darah, tulang, dan darah kental kemana-mana. Lengan Yan Wan dan Yan Tu hancur berkeping-keping dalam sekejap, tetapi mereka dengan paksa menjahit daging dan tulang dengan kekuatan mereka dan mempertahankan pegangan mereka, tidak memberi Mo Beichen 1 inci pun tanah. Bahkan gigi mereka yang hancur masih menempel di daging Mo Beichen. Naluri pertama dari setiap makhluk hidup ketika diserang adalah untuk melindungi kepala mereka. Seorang setengah dewa tidak terkecuali. Karena Yan Tri telah memilih untuk menyerang kepala Mo Beichen, itu berarti dia menahan energi 2 kali lebih banyak daripada Yan Wan dan Yan Tu. Untuk sesaat, tubuhnya yang layu melengkung dan bergetar seperti riak air. Kemudian, dengan lolongan yang menyayat hati, tubuhnya benar-benar terkoyak menjadi 2 saat dia dikirim terbang menjauh dari kepala Mo Beichen. Hantu tua, Yan Wan dan Yan Tu meratap di atas paru-paru mereka. 3 leluhur Yama telah hidup bersama selama 800.000 tahun, dan menyaksikan Yan 3 terbelah 2 seperti terbelah 2 sendiri. Simpan, guru.
Yan Tiga berteriak di atas paru-parunya. Kekuatan iblis Yama leluhur seharusnya memudar saat tubuhnya terkoyak, dan kematiannya sudah pasti. Mungkin itu karena tekadnya terlalu besar, tetapi dia tidak hanya berhasil mempertahankan kekuatannya, itu benar-benar melampaui batas terbesarnya dalam sekejap. Itu adalah keajaiban. Membawa kekuatan terakhirnya untuk ditanggung, Yantri membalikkan tubuh bagian atasnya dan melemparkan dirinya ke kepala Mo Beichen sekali lagi. Dia memanggil cakar Yama, berteriak seperti bansi, dan menusuknya tepat di mata Mo Beichen. Beberapa hal, tidak berubah tidak peduli apa tingkat kekuatan kamu. Bahkan untuk setengah dewa, mata masih merupakan bagian tubuh yang paling rentan. Cakar Yama diresapi dengan kekuatan penuh dari keyakinan dan keputusasaan Yantri. Untuk pertama kalinya sejak Mo Beichen menginjakkan kaki di dunia ini, dia menjerit mengerikan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Qiu Yao. Mata hitamnya berkilat hitam dalam sekejap. 5 leluhur itu tangguh, tetapi kuantitas biasanya kurang berkualitas ketika sampai pada tingkat ranah, bahkan jika mereka bertujuan untuk menjembatani jurang hanya sesaat. Namun, mereka memiliki satu kartu truf yang bahkan lebih tinggi dari kekuatan Mo Beichen, jiwa Kaisar Iblis Nirvana miliknya. Tidak ada waktu yang lebih baik dari ini. Jiwa Kaisar Iblis Nirvana menusuk ke lautan jiwa Mo Beichen dengan setiap ons kekuatan yang bisa dikerahkan Qiu Yao. Pada tahap ini, Mo Beichen telah dihancurkan oleh kilatan terakhir leluhur Brahma, dipukul di kepala, melemah, kehilangan keseimbangan, diserang oleh energi gelap, ditikam di mata. Dan akhirnya, diserbu oleh jiwa Kaisar Iblis Nirvana dari Ratu Iblis. Ada beberapa hal dalam Primal Chaos yang dapat mengancam jiwa setengah dewa, dan kebetulan jiwa Kaisar Iblis kuno, bahkan jika itu hanya bayangan dari dirinya yang dulu, adalah salah satunya. Jeritan iblis bergema di lautan jiwa Mo Beichen, dan Gaa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 Laut jiwa pria itu hancur seketika. Itu hanya berlangsung beberapa saat, tetapi kejernihan pikiran dan kewarasannya benar-benar hancur pada saat itu. Ketika pikiran dikeluarkan dari persamaan, dan naluri adalah satu-satunya yang tersisa untuk diandalkan oleh tubuh, hal pertama yang akan dilakukan setelah ditikam di mata dan diserang di dalam kepala, adalah menutupi bagian tubuh sensitif ini dengan tangan. Mo Beichen tidak terkecuali. Akhirnya, setelah semua pengorbanan yang mereka lakukan sampai saat ini, dia melepaskan leher Yun Ce untuk melindungi matanya dengan panik. Qianye Wugu dan Qianye Bingzu sudah menjadi bintang pada saat ini. Organ internal Yan Wan dan Yan Tu adalah tumpukan Gu, dan Yan Tri benar-benar terkoyak menjadi dua. Mereka adalah orang mati yang berjalan, dan saat mereka menyelesaikan misi mereka kemungkinan besar saat mereka berpindah ke dunia lain. 5 leluhur telah memberikan segalanya untuk saat ini. Ketika Yan Wan melihat melalui matanya yang berlumuran darah bahwa Mo Beichen telah melepaskan Yun Ce, dia segera memekik mengerikan, meraih tuannya dengan tangannya yang patah, dan mendorongnya jauh dari setengah dewa. Sui Meiyin tidak pernah begitu fokus dan berpikiran jernih dalam hidupnya. Dia bahkan tidak mengeluarkan suara sejak penyelamatan dimulai. Selama ini, World Piercer telah menyinari merah paling murni di antara jari-jarinya. Saat Yun Ce lolos dari cengkeraman Mo Beichen, cahaya merah segera melonjak menuju lokasinya sebelum memindahkannya dari medan gaya setengah dewa. Ada kilatan merah lagi, dan dia muncul kembali tepat di sebelahnya. Qianye Yinger segera memeluk Yun Ce dan memeluknya dengan semua yang dia dapatkan. Dia tidak bisa berhenti gemetar sepanjang waktu. Kali ini, dia tidak jauh dari kehilangan dia selamanya. Itu adalah jenis ketakutan yang tidak pernah ingin dia hidupkan kembali. Yun Ce tidak bergerak sama sekali. Meridian dan tulangnya benar-benar patah, dan tubuhnya retak di semua tempat. Sepertinya dia sadar karena matanya setengah terbuka, tetapi kenyataannya dia pingsan beberapa saat yang lalu. Penguasa ilahi lainnya pasti sudah mati karena tingkat cedera ini. Pergi. Qiu Yao menarik jiwanya dan mengucapkan dengan suara sedih. Cahaya merah muncul kembali dan menyelimuti Sui Meiyin, Qiu Yao, Qianye Yinger, Mu Suanyin, Cai Zi, dan Yun Ce. Kemudian mereka pergi, jauh. Dari ruang mimpi buruk dan keputusasaan ini, jauh dari matahari Brahma yang sekarat, dan jauh dari lolongan yang sepertinya berasal dari api penyucian itu sendiri. Mo Beichen telah kehabisan napas kurang dari 1 napas. Dia dengan cepat mendapatkan kembali kemampuan pikirannya setelah jiwa Kaisar Iblis Nirvana ditarik keluar. Kepanikan yang dia alami setelah menyaksikan cahaya keemasan Brahma juga menghilang. Sekarang, dia marah.
Lebih marah dari sebelumnya sejak dia datang ke alam semesta ini. Dia semakin marah ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendeteksi Yunce. Ledakan, seluruh wilayah bintang hancur dengan keras karena ledakannya. 3 leluhur Yama yang masih menempel di tubuhnya sampai saat itu dikirim terbang dalam cipratan darah dan darah kental. Mo Beichen bahkan tidak melirik mereka. Dia berlari menuju lokasi Ciwuyao dan Sui Meiyin dalam upaya untuk melacak mereka, tetapi dia tidak dapat mendeteksi jejak spasial sekecil apapun. Entah bagaimana, itu bahkan lebih tidak terdeteksi daripada ketika Jun Silei menghilang tepat di depan matanya. Fitur wajahnya semakin terdistorsi saat dia mengertakkan gigi tanpa suara. Ledakan, dia meraih dengan tangannya, dan ruang di depannya tercabik-cabik seperti kain compang camping. Namun, tindakan itu tidak melakukan apapun untuk melampiaskan amarah di hatinya. Lebih dari marah, dia merasa dipermalukan oleh keberhasilan musuhnya. Dia adalah setengah dewa dan ksatria neraka, dan alam semesta yang rendah ini entah bagaimana berhasil. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bayangan kabur yang melayang di angkasa. Jika Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri tidak mati sebelumnya, serangan terakhir Mo Beichen telah menjamin nasib mereka. Tubuh mereka kurang lebih dimusnahkan oleh ledakan itu. Namun, ketiga leluhur Yama adalah monster kuno yang telah hidup selama 800.000 tahun hingga saat ini. Mereka sangat ulet jika tidak ada yang lain. Organ internal mereka hilang, dan tubuh mereka telah dipotong menjadi banyak bagian kecil. Meski begitu, mata iblis mereka terbuka lebar, dan energi iblis yang kaya masih beredar di sekitar tubuh mereka entah bagaimana. Hehehe, Yan Wan terkekeh karena misi terakhir mereka sukses. Dia telah melihat Yunce diselamatkan dengan matanya sendiri. Persetan, kau tertawakan. Cahaya iblis yang mengelilingi tubuh Yan Tri adalah yang terlemah, tetapi dia menolak untuk menurunkan volumenya sedikitpun. Akulah yang paling banyak berkontribusi barusan. Kami sudah hidup lebih dari cukup waktu. Ini cukup. Yan Dua juga tersenyum. Bagi mereka, tidak ada cara yang lebih baik untuk meninggalkan dunia ini selain ini. Kamu harus aman, Tuan. Kedutan Mo Beichen tiba-tiba berhenti. Itu karena dia menyadari bahwa kehilangan ketenangannya bahkan untuk sesaat adalah bentuk penghinaan di alam semesta ini. Jadi, dia memusatkan semua amarahnya di matanya, menghadap ke leluhur Yama, dan menyerang dengan jari-jarinya. Ledakan, 50.000 kilometer ruang runtuh menjadi fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya, lalu dari fragmen menjadi debu luar angkasa. Disintegrasi tidak berhenti sampai yang tersisa hanyalah lubang hitam selebar 50.000 kilometer. Leluhur Yama, cahaya terakhir Qianye Wugu dan Qianye Bingzu, dan bahkan Nan Zhaoming dan Nan Zhaoguang semuanya dihancurkan dan kembali ke bentuk keberadaan yang paling primitif, tidak ada. Ketika perbuatan itu dilakukan, Mo Beichen melepaskan persepsi ilahinya secara penuh dan memindai wilayah bintang lagi dan lagi. Sesaat kemudian, dia menarik persepsi ilahi dan melepaskan energinya. Dia bergegas ke timur untuk waktu yang singkat sebelum membuat gerakan meraih dengan tangannya lagi. Seorang lelaki tua menembak dari kejauhan sebelum berhenti di depannya. Itu tidak lain, adalah Qi Tianli. Mo Beichen telah membawa Kaisar Qilin bersamanya ketika dia berteleportasi ke wilayah ilahi timur. Meskipun Qilin tua tidak berada di dekat medan perang ketika itu terjadi, ledakan jauh dan badai spasial masih membuatnya takut tanpa akhir. Mereka juga sangat memperumit perasaannya. Rasa dingin menjalari hati Qi Tianli ketika dia menyadari bahwa Mo Beichen menyembunyikan kemarahan yang membara di balik topeng ketidakpeduliannya yang biasa. Yunce telah melarikan diri. Qi Tianli menundukkan kepalanya dalam-dalam, terlalu takut untuk menanggapi komentar itu sama sekali. Mengapa teleportasi spasial mereka tidak meninggalkan jejak? Mo Beichen bertanya dengan nada dingin. Kau harus tahu jawabannya. Itu karena mereka menggunakan World Piercer. Qi Tianli tidak berani menyembunyikan apapun di hadapan Dewa Setengah. Untuk alasan yang jelas, fakta bahwa Sui Meiyin memiliki harta karun surgawi yang mendalam, World Piercer tidak dipublikasikan. Hanya segelintir orang yang dibuat sadar akan hal ini. Sayangnya, Kaisar Qilin adalah salah satu tangan Kaisar Yun dan orang terpenting di wilayah ilahi barat. Dia dibuat mengetahui rahasia ini sebagai hal yang biasa. Dunia, penusuk. Suara Mo Beichen naik 1 oktav lebih tinggi. 7 harta karun mendalam surgawi begitu terkenal sehingga bahkan Abyss mengenali dan mencatatnya di buku mereka. Qi Tianli buru-buru menambahkan, itu benar.
Salah satu dari 7 harta karun mendalam surgawi kuno, World Piercer muncul kembali di Primal Chaos beberapa tahun yang lalu, dan tuannya saat ini tidak lain adalah salah satu permaisuri Kekaisaran Yunce. Jika mereka bisa melarikan diri terlepas dari kekuatan surgawimu, maka itu hanya karena World Piercer. Sebuah tangan pucat tiba-tiba meraih kerah Qitianli dan menariknya ke atas. Mo Beichen bertanya sambil membekukan kilin tua di bawah tatapan membunuhnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku ini lebih awal? Qitianli berwajah pucat tergagap melalui bibir gemetar, hal-hal terjadi tanpa peringatan, dan yang lama ini, hanya tidak punya waktu untuk, maafkan aku, Yang Mulia. Tetapi dengan kekuatanmu, Yang Tua ini yakin, bahwa mereka tidak dapat melarikan diri selamanya, Yang Mulia. Bang! Mo Beichen melemparkan Qitianli ke kejauhan. Kilin tua itu menekuk lututnya dan batuk tanpa henti setelah dia menahan diri. Setengah dewa menyipitkan matanya, tetapi rasa dingin di matanya perlahan-lahan mencair menjadi kegembiraan yang kaya. Persepsi ilahinya dapat mencakup jarak yang jauh lebih jauh di Primal Chaos daripada Abyss, dan Yunce dengan mudah adalah pria dengan aura terkuat di dunia ini. Qitianli benar, bahkan jika pemuda itu berhasil melarikan diri dari cengkeramannya untuk saat ini, hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Itu bahkan tidak akan lama. Selain itu, dia sekarang menyadari World Piercer dan dapat mempersiapkannya dengan tepat. Kali berikutnya mereka bertemu, Yunce tidak akan bisa melarikan diri. Melihat dari perspektif ini, hari ini secara keseluruhan adalah hari yang baik meskipun Yunce untuk sementara berada di luar jangkauannya. Raja Neraka akan sangat senang menerima tidak hanya warisan Dewa Penciptaan dan Kaisar Iblis, tetapi juga harta karun surgawi yang mendalam. Itu akan menjadi pencapaian besar lainnya di bawah ikat pinggangnya. Apalagi yang kamu lalai memberitahuku. Bicarakan hal-hal yang penting saja. Suara rendah dan berat Mo Beichen menekan Qitianli seperti hukum surgawi. Ini adalah hari di mana awan gelap Abyss turun ke alam dewa yang baru saja mereda dari bencana beberapa tahun yang lalu. Menetes, suara tetesan air, berdesir, suara angin yang menghempaskan dedaunan. Dan, rasa sakit yang ada di mana-mana dan mengerikan. Rasa sakit, aku tidak mati. Kesadarannya terasa begitu berat sehingga dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk berjuang bangun. 1.000.000 kali lebih berat dari kesadarannya adalah adegan-adegan yang berenang di kepalanya di antara serangan terjaga. Mo Beichen, alam kepunahan ilahi, jurang maut, level kekuatan itu seharusnya sudah lama hilang, kenapa masih ada, dan kenapa harus menginvasi dunia yang kuperjuangkan dengan susah payah. Semuanya begitu konyol. Tiba-tiba, sensasi samar memasuki tubuhnya dari suatu tempat. Itu dingin dan sedingin es, tetapi juga anehnya menghibur untuk beberapa alasan. Itu menenangkan kejang jiwanya yang tampaknya tidak pernah berakhir. Aku pergi, Yunce. Jalani hidup yang baik, Yunce. Itu adalah keinginan terakhirku untukmu, aku tidak ragu bahwa itu akan menjadi keinginan yang sulit untuk diselesaikan, tetapi tetap lakukan demi aku. Petik 2. Itu adalah suaramu Suanyin. Kedengarannya begitu dekat namun begitu jauh. Ada finalitas serius dalam nada suaranya yang terasa, seperti dia memberikan selamat tinggal terakhirnya. Kesadarannya yang sunyi mulai berdenyut-denyut dengan keras. Dia mulai berjuang untuk bangun. Pada saat inilah dia mendengar suara lain di kepalanya. Yunce, suara Qianye Yinger terdengar dengan nada kesedihan yang langka. Aku tidak ingin apa-apa selain mati di sisimu, tapi aku ingin kau hidup lebih dari itu. Aku telah melakukan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup aku, tetapi aku tidak akan pernah menyesali hutang, kesedihan, kebahagiaan, rasa sakit, kesedihan, kemuliaan dan rasa malu, segala sesuatu yang menyebabkan pertemuan kami. Tidak pernah. Yunce mencoba semua yang dia bisa untuk menangkap tangan wanita yang mengucapkan kata-kata itu. Saudara ipar, itu adalah Caizi yang memanggilnya. Suaranya terdengar lembut dan halus, dan dia tidak dapat mendeteksi satupun jejak suara rendah dan bermartabat yang telah dia adopsi dalam beberapa tahun terakhir. Itu hampir seolah-olah dia telah kembali ke gadis murni yang memohon keinginannya untuk melindungi sejak dia melihatnya. Aku akan bertemu kakak sekarang. Aku sangat merindukannya dalam beberapa tahun terakhir ini, jadi kamu tidak perlu sedih untukku, oke? Yang aku minta dari kamu adalah untuk mengingat aku dari waktu ke waktu. Kakak dan aku akan menjagamu dari dunia lain, jadi kamu harus melakukan yang terbaik untuk hidup apapun yang terjadi, oke?
Aku yakin kamu tidak ingin mengecewakan kita berdua, kan? Apakah ini mimpi, atau mengapa terdengar seperti semua orang mengucapkan selamat tinggal? Aku ini apa? Yun Ce. Kali ini, Ci Wuyao yang berbicara dengannya. Tidak seperti yang lain, itu terasa sangat berat seolah-olah kata-kata itu mengukir di jiwanya. Kamu selalu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang luar biasa dan berbahaya. Sayangnya, bencana terakhir datang begitu cepat dan kejam sehingga bahkan sesombong aku, harus mengakui bahwa aku tidak berdaya. Hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu, adalah menjauh darimu. Kamu harus hidup tidak peduli biayanya seperti bagaimana kamu menyembunyikan diri di wilayah ilahi utara dan merencanakan balas dendam kamu saat itu. Petik 2. Kamu bisa melakukannya untuk kami, kan? Jiwanya berkedut, dan kesadarannya berjuang dengan sekuat tenaga. Dia sangat ingin bangun dengan kenyataan, tetapi setiap saat disertai dengan rasa sakit yang mengerikan yang terasa seperti sejuta bilah menusuk jiwanya. Rasa sakitnya terus meningkat dan meningkat, tetapi itu hanya membuatnya berjuang lebih keras. Rasa sakit itu semakin bertambah karena dia semakin sadar. Jadi jika dia terus berjuang, teriakan terkejut bergema di dalam lautan jiwanya. Dia segera mengidentifikasi itu sebagai suara Heling. Apakah kamu sudah bangun, Tuan? Dia terdengar seperti akan menangis pada akhirnya, tapi dia berhasil menahannya di antara bibirnya. Sinar cahaya menghantam matanya di saat berikutnya. Rasa sakit yang tiba-tiba menusuk memberitahunya bahwa dia tidak membuka matanya untuk waktu yang sangat lama. Setelah dia terbiasa dengan cahaya, hal pertama yang dia lihat adalah langit biru-biru. Saat pendengarannya perlahan kembali normal, dia mengenali suara air yang mengalir dan angin yang bertiup. Kesadaran menghubungkan dengan tubuhnya, ia berusaha untuk mengangkat jari. Gerakan itu segera memicu rasa sakit yang menyayat tulang. Dia mendengar teriakan terkejut gadis lain, diikuti oleh serangkaian langkah kaki yang cepat. Sedetik kemudian, dia disambut oleh senyum berlinang air mata. Kakak Yun Ce, air matanya mengalir saat dia menyebut namanya. Kamu akhirnya bangun, kamu akhirnya, Mei, Yin. Suaranya keluar kering dan serak saat dia menyebut namanya. Dengan susah payah dan rasa sakit, dia perlahan mengangkat lengannya hingga memasuki penglihatannya. Tubuhnya sangat kuat di luar imajinasi alam semesta ini. Itu telah memperbaiki tulang dan meridiannya yang patah pada saat dia tidak sadar. Namun, luka-lukanya terlalu parah, dan pantulan Dewa Es telah membuatnya sangat lemah dan rapuh. Kalau tidak, dia akan sembuh jauh lebih cepat dari ini. Sui Meiyin buru-buru dan dengan lembut memegang telapak tangan Yun Ce di antara telapak tangannya. Yun Ce menatap kosong padanya saat mencoba memilah ingatannya yang terputus-putus. Basah yang menyebar di antara telapak tangannya dan rasa sakit yang menyayat tulang semuanya memberitahunya bahwa dia telah kembali ke kenyataan, bahwa dia tidak lagi terjebak dalam mimpi. Fakta bahwa Sui Meiyin ada di sampingnya juga berarti dia tidak dalam bahaya saat ini, dimanapun dia berada. Namun, dia dengan jelas mengingat Mo Bei Chen yang memegang lehernya sebelum dia kehilangan kesadaran. Itu adalah tingkat kekuatan yang bahkan tidak memungkinkannya untuk berkubang dalam keputusasaan, apalagi perjuangan. Jadi bagaimana dia bisa lolos dari situasi fatal itu? Dia mengingat suara-suara yang berdering di lautan jiwanya, dan seolah-olah tutup kecemasannya tiba-tiba dilepas. Terlalu repot untuk peduli bahkan dengan keadaannya yang menyedihkan, dia menyebarkan persepsi spiritualnya yang lemah sejauh yang dia bisa. Dia tidak bisa merasakan Ci Wuyao, Qianye Yinger, Cai Zi, atau Mu Suanyin. Dia bahkan tidak bisa merasakan tiga leluhur Yama yang dia tahu tidak akan pernah meninggalkan sisinya kecuali diperintahkan secara tegas olehnya. Tidak ada orang lain di sini selain dia dan Sui Meiyin. Berapa lama, aku sudah tidur. Bagaimanapun, dia adalah Yun Ce. Dalam beberapa menit dia bangun, penglihatannya kembali normal, dan suaranya terdengar jauh lebih jernih dari sebelumnya. 16 hari, jawab Sui Meiyin sambil melakukan yang terbaik untuk menghapus air mata dari wajah dan matanya. Dia adalah satu-satunya yang tersisa yang bisa menemani Yun Ce sekarang. Dia adalah satu-satunya yang bisa menanggung masa depan bersamanya. Itulah mengapa dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun yang terjadi. 16 hari, Yun Ce tercengang untuk sedikitnya. Dia hampir tidak percaya bahwa dia, dari semua orang, telah jatuh pingsan begitu lama. Itu hanya menunjukkan betapa lemah dan terlukanya dia hari itu. Tunggu sebentar, 16 hari,
bahwa Mo Beichen memiliki 16 hari untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Jantungnya berdetak kencang, dan pupil matanya berkontraksi dengan keras saat dia berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia bertanya dengan suara mendesak, bagaimana kabar Wu Yao dan yang lainnya, bagaimana Wuxin? Sui Meiyin menggigit bibirnya secara naluriah, tetapi dia melepaskannya dalam sekejap dan memasang senyum santai di wajahnya. Apalagi, mereka baik-baik saja, kamu sudah bangun sekarang, jadi tentu saja mereka baik-baik saja. Petik 2. Tapi jangan pikirkan hal lain untuk saat ini, oke. Cedera kamu masih sangat parah, dan kamu perlu sedikit istirahat untuk kembali ke kesehatan penuh. Aku akan memberitahu mereka bahwa kamu sudah bangun tepat setelah ini. Aku berjanji kamu akan melihat mereka pada saat kamu bangun dari tidur kamu, oke. Petik 2. Ekspresi dan suara Sui Meiyin sealami mungkin. Senyumnya yang murni terasa menenangkan seperti angin sepoi-sepoi. Sayangnya, satu-satunya orang yang tidak bisa dia bodohi di dunia ini, adalah Yun Che. Itu karena dia bahkan tidak berani menatap matanya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Beberapa tahun yang lalu, dia telah memberitahunya kebohongan Xia Qingyue. Hari ini, dia sekali lagi dipaksa untuk berbohong padanya. Siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan dia? Yun Che menatap matanya sebentar sebelum menghembuskan napas. Dia kemudian berkata, angkat aku. Naluri pertama Meiyin adalah memberitahunya untuk tetap diam, tetapi ketika dia melihat gelombang kegelapan yang tiba-tiba di matanya, dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah dia diangkat ke posisi duduk, Yun Che bersandar di dada lembut Sui Meiyin dan melihat ke depan. Itu adalah dunia saku yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada beberapa aliran segar yang terjalin tidak jauh darinya. Ikan bisa terlihat melompat keluar dari air dari waktu ke waktu. Langit itu biru seperti air. Meskipun persepsi spiritualnya masih jauh dari pulih sepenuhnya, dia dapat mengatakan bahwa dia berada di planet alam yang lebih rendah dengan energi roh yang sangat buruk, tetapi jumlah alam yang melimpah. Itu biasa, tetapi jauh dari alam dewa. Yan 3, dia tiba-tiba memanggil. Ada angin sepoi-sepoi yang sejuk, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Kakak Yun Che, kata Sui Meiyin pelan. Dia tidak ingin mengungkapkan hal-hal tertentu begitu cepat setelah dia bangun, tetapi jelas bahwa Yun Che telah memperhatikan beberapa hal. Yantri dan yang lainnya, mereka sudah. Merekalah yang mengorbankan diri mereka sendiri dan menyelamatkanmu dari orang yang mengerikan itu. Yun Che terdiam sejenak sebelum menghembuskan napas tanpa suara. Apakah begitu, Ratu Iblis? Suanyin, di mana mereka? Dia bertanya. Aku ingin mendengar kebenaran. Suaranya setenang ekspresinya, tapi dia tahu dia sama sekali tidak tenang. Jantungnya berdegup kencang di dadanya dengan setiap kata yang dia ucapkan. Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dan menekan tangan lembut ke dadanya. Nanti, aku akan memberitahumu ketika kamu lebih kuat, oke. Petik 2. Pada saat inilah Glaze Light Water Jade yang tergantung di depan dadanya berkedip sedikit. Seperti seorang wanita yang baru saja diberikan penyelamat, dia bergegas, ini adalah transmisi suara dari kakak. Dia telah mengirimi aku pesan dari wilayah ilahi timur selama beberapa hari terakhir, dan dia tidak pernah lupa untuk menyebutkan bahwa Wuxin aman dan sehat. Mari kita dengarkan bersama. Tanpa menunggu jawaban, dia menginginkan Glaze Light Water Jade untuk mengaktifkan formasi transmisi suaranya yang dalam. Namun, bertentangan dengan harapan Sui Meiyin, suara Sui Yingyue diwarnai dengan urgensi dan kepanikan yang mendalam. Meiyin, Chang Xitian telah menculik Wuxin. Dia dibawa ke alam dewa awal absolut, dan dia akan memberikannya kepada Mo Beichen sebagai hadiah kesetiaan. Kau satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Ledakan, Sui Meiyin menjadi pucat pasi dalam sekejap. Sejuta petir menggema di dalam kepala Yun Che. Sui Meiyin buru-buru menyingkirkan formasi transmisi suara yang dalam, tapi sudah terlambat. Jika dia tidak panik sebelumnya, sekarang dia mengalami serangan panik yang hebat. Mengatakan bahwa itu adalah nasib buruk yang luar biasa akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Dari semua waktu Sui Yingyue bisa mengirim kabar buruk, itu hanya harus ketika Yun Che bangun dan tepat di sebelahnya. Lebih buruk lagi, itu adalah satu berita buruk yang Yun Che tidak pernah bisa terima. Kau satu-satunya yang bisa menyelamatkannya, kakaknya benar. Dengan asumsi bahwa Yun Wuxin tidak jatuh ke tangan Mo Beichen, dan bahwa lokasinya saat ini dapat diidentifikasi sebelum itu,
maka ya, dia kemungkinan besar bisa menyelamatkan gadis itu dengan World Piercer. Ada masalah besar sekalipun, World Piercer sudah sangat rendah pada kekuatan suci spasial. Setiap kali World Piercer melakukan teleportasi, Yunce akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dia tidak melupakan instruksi terakhir Qiu Yao sebelum dia pergi, Divine Power spasial terakhir dari World Piercer harus diselamatkan hanya untuk keadaan darurat yang mengancam jiwa atau Yunce sendiri. Yunce adalah satu-satunya harapan mereka. Selama dia masih hidup, selalu ada kemungkinan mereka bisa membalikkan keadaan. Untuk itu, apapun bisa ditinggalkan. Apapun. Sayangnya, Sui Meiyin tidak punya pilihan selain melanggar aturan ini sekarang. Itu karena Yunce telah mendengar transmisi suara. Jika dia tidak menyelamatkan Yun Wuxi sekarang, tidak mungkin dia bisa memulihkan diri dengan damai. Faktanya, ada kemungkinan yang sangat tinggi dia akan. Jangan khawatir, kakak Yunce. Sui Meiyin tidak merenung lama karena hanya ada satu tindakan yang bisa dia ambil. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan suara paling tenang yang bisa dia kerahkan, "Aku akan mengkonfirmasi lokasinya dan membawanya kembali segera." World Piercer muncul di telapak tangannya, tapi sesuatu menangkap pergelangan tangannya dengan lembut tapi kuat sebelum dia bisa melakukan apapun. Yang mengejutkannya, itu adalah Yunce. The World Piercer tidak memiliki banyak kekuatan lagi, kan? Yunce terdengar sangat tenang hingga menakutkan. Sui Meiyin menatapnya tak percaya sejenak sebelum mengangguk. Yunce tidak melepaskannya. Dia, sebenarnya menghentikannya dari teleportasi dan menyelamatkan Yun Wuxin. Dia sebenarnya tidak mendorongnya untuk menyelamatkan Yun Wuxin secepat mungkin, tidak peduli biayanya. Memutar ulang suara-suara yang dia dengar saat dia tidak sadarkan diri di kepalanya lagi dan lagi, Yunce melanjutkan dengan suara tenang, "Ratu Iblis, Suanyin, Qianying, Caizi, mereka baru saja pergi belum lama ini, bukan? Aku mendengar suara mereka saat aku tidak sadarkan diri." Ya, Sui Meiyin mengangguk lagi, tapi dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir di pipinya lagi. Mereka telah pergi ke alam dewa awal yang mutlak. Dia telah berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus menyembunyikan kebenaran dari Yunce tanpa gagal kali ini, tetapi dia telah gagal secara praktis sejak dia bangun. Di mana Mo Beichen? Yunce menutup matanya, napasnya berakselerasi tak terkendali pada awalnya, tetapi sekarang melambat sedikit demi sedikit. Sui Yingyue telah menyebutkan bahwa Chang Xitian membawa Yun Wuxin ke alam dewa awal absolut untuk memberikannya kepada Mo Beichen, tetapi mengapa pria di alam dewa awal memulai? Tidak ada gunanya mencoba dan menyembunyikan apapun lagi, jadi Sui Meiyin hanya mengungkapkan seluruh kebenaran. Persepsi Mo Beichen terlalu kuat. Dia telah menemukan kita 7 kali dalam 16 hari terakhir, dan kita harus menggunakan World Piercer untuk melarikan diri setiap saat. Gadis-gadis itu pasti sangat stres saat dia tidak sadarkan diri. Dengan seorang pemburu seperti Mo Beichen, mereka benar-benar tidak bisa bersantai bahkan untuk sesaat. Kisaran persepsi Mo Beichen terlalu besar. Setiap kali mereka terdeteksi, mereka harus melakukan teleportasi dengan jarak yang luar biasa hanya untuk menghindari terdeteksi lagi. Secara alami, teleportasi menghabiskan sebagian besar cadangan World Piercer yang sudah rendah. Setelah pelarian terakhir, Saudari Ratu Iblis berkata bahwa alasan Mo Beichen bisa mendeteksi kita lagi dan lagi adalah karena aura kita terlalu kuat. Dia mengatakan bahwa kami sebenarnya meningkatkan risiko kamu tertangkap dengan tetap berada di sisi kamu. Petik 2. Selain itu, menteleportasi 6 orang sekaligus menghabiskan lebih banyak energi daripada hanya 2. Itulah sebabnya, mereka, Sui Meiyin nyaris tidak menahan isak tangisnya sebelum melanjutkan, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk meninggalkan sisimu untuk membuatmu tetap aman. Juga, sesuatu yang istimewa akan terjadi hari ini, jadi mereka memutuskan untuk mencari Mo Beichen atas kemauan mereka sendiri. Yunce menutup matanya dan terdiam. Anehnya, dia tidak menanyakan hal lain untuk waktu yang sangat lama. Tatapan dan ekspresinya begitu tenang sehingga sebanding dengan air yang mengalir dan angin sepoi-sepoi yang menenangkan di sekitar mereka. Itu adalah reaksi yang tidak biasa dari Yunce sehingga Sui Meiyin sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. He Ling adalah satu-satunya yang tahu bahwa hati dan jiwanya dalam bahaya hancur berkeping-keping setiap saat. He Ling, suara jiwa Yunce berdering dengan kesejukan dan kejelasan yang mengejutkan mengingat jumlah retakan yang berbahaya di dalam ruang jiwanya.
berapa banyak kekuatan yang telah diregenerasi oleh Sky Poison Pearl selama beberapa tahun terakhir. Apakah ada kemungkinan, jika bahkan sangat kecil, mungkin bisa meracuni Mo Beichen sampai mati? Dia telah melewati setiap kemungkinan di kepalanya, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa mutiara racun langit adalah satu-satunya senjata yang dia miliki yang mungkin mampu membunuh Abyssal Knight yang menakutkan. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Lama berlalu, tapi tetap saja Heling tidak memberinya jawaban. Akhirnya, Yun Ce tertawa terbahak-bahak dan bergumam, "Sudahlah. Seharusnya aku tahu bahwa itu hanya fantasi." Tidak, namun, jawaban Heling datang tepat setelah dia mengatakan itu. Mutiara racun langit telah meregenerasi kekuatan yang cukup untuk membunuh Mo Beichen. Laut jiwa Yun Ce segera mengerang mengkhawatirkan. "Heling, apakah kamu yakin?" "Aku." Gambar jiwa Heling muncul, dan dia melihat tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata hijau zamrudnya dan suaranya yang lembut. Mo Beichen sangat kuat, tetapi baik kekuatan maupun tubuhnya tidak lebih unggul dari mutiara racun langit. Bahkan tidak dekat. Namun, ada prasyarat penting yang harus kita penuhi sebelum kita bisa membunuhnya. Energi racun harus diledakkan di dalam tubuhnya di mana nadi kehidupan berada. Petik 2. Heling melanjutkan dengan mata sejernih air, dan suara yang sepertinya bergema di dalam hatinya. "Jika kamu bisa menikamnya dengan pedangmu, sebaiknya melalui batang tubuh, maka itu sudah cukup." Heling memintanya untuk menikam Mo Beichen dengan pedang Kaisar Iblis Pemalu Surga, untuk menusuk tubuh setengah dewa. Untuk mengatakan itu sulit untuk dicapai akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Itu tidak mungkin cukup untuk mendorong bahkan orang yang paling optimis di Primal Chaos untuk putus asa. Tapi bagi Yun Ce, itu adalah secercah harapan di malam yang seharusnya menjadi malam terlama dan tergelap. Lautan jiwanya bergetar lebih keras dari sebelumnya, tapi kali ini karena kegembiraan, bukan keputusasaan. "Aku ingin kamu memberiku jawaban yang jujur, Heling. Jika aku bisa menusuk Mo Beichen dengan Heaven's Meeting Devil Emperor Sword, seberapa yakin kamu dalam membunuhnya dengan Sky Poison?" Heling mendongak dan menyatakan tanpa ragu-ragu, 100%. Gemuruh di lautan jiwanya berhenti total. Heling tidak pernah berbohong padanya, dan dia tidak akan pernah berbohong. Meskipun dia adalah penguasa mutiara racun langit, pengetahuannya tentang kekuatannya jauh lebih lemah daripada Heling, roh racun langit. Jawaban Heling singkat, tetapi itu cukup untuk memperkuat sinar harapan itu menjadi bintang ajaib. "Yang perlu aku lakukan, adalah menusuk dada Mo Beichen. Mandi, mandi, mandi." Yun Ce bisa mendengar detak jantungnya sendiri dengan jelas. Dia masih terluka parah, dan pikirannya terasa seperti dilapisi lapisan kebingungan. Namun, kabar baik ini dengan cepat mendinginkan kepalanya sampai semua gangguan di lautan jiwanya hilang sepenuhnya. Lama kemudian, dia berkata, "Aku butuh 30 hari, Heling. Dengan asumsi kita menggunakan semua yang telah diregenerasi oleh Eternal Heaven Pearl hingga saat ini, berapa jumlah minimum waktu nyata yang dapat kamu berikan kepada aku?" Petik 2. Dia menjawab dengan serius setelah memikirkannya, 1 jam. Yang dia maksud adalah dia bisa memampatkan 1 bulan di alam surga-surga abadi menjadi hanya 1 jam di dunia nyata. Itu hampir 1000 kali perbedaan waktu. Dengan asumsi bahwa mereka melanjutkan dengan rencananya, ini tidak diragukan lagi akan menjadi yang terjauh yang pernah Heling dorong ke Eternal Heaven Pearl sejak dia mengambil kendali dari Heavenly Profound Treasure. Saat dia dan Sui Meiyin memasuki alam surga-surga abadi sebelum pertempuran terakhir melawan wilayah ilahi barat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. "Sangat baik, tolong lakukan itu segera. Tidak perlu menahan diri lagi." Dia membuka matanya dan meraih pergelangan tangan Sui Meiyin lagi. Dia kemudian berkata, "Ikutlah denganku ke alam surga-surga abadi, Meiyin." Heling tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Puluhan napas kemudian, alam surga-surga abadi yang berisi semua energi mutiara surga abadi telah dibangun. Yun Ce tidak menunda bahkan untuk sesaat. Dia memasuki alam dengan Meiyin begitu siap. Dunia putih abadi tidak asing baginya. Bagaimanapun, dia dan Meiyin telah tinggal di sini selama 3 tahun belum lama ini. Yun Ce masih bersandar pada Sui Meiyin karena dia terlalu terluka untuk duduk sendiri. Lapisan energi putih murni beredar di seluruh permukaan tubuhnya. Dia menggunakan energi apapun yang bisa dia kumpulkan untuk mengedarkan keajaiban kehidupan ilahi.
Hal pertama yang perlu dia lakukan selama 30 hari ini adalah menyembuhkan dirinya sendiri dan mendapatkan kembali kekuatannya. Ada masalah lain yang sama pentingnya yang harus dia selesaikan selama ini. Sejak dia bangun, luka-lukanya sembuh lebih cepat. Keajaiban kehidupan ilahi juga dengan cepat meredakan rasa sakit yang mengerikan yang melanda seluruh tubuhnya. Mei Yin, Yun Ce memejamkan matanya sekali lagi sebelum bertanya, kamu menyebutkan bahwa sesuatu yang istimewa akan terjadi di alam dewa mutlak mulai hari ini. Apa itu? Gadis itu menjawab, Mo Beichen tidak menghabiskan seluruh energinya untuk mencari kita selama 16 hari terakhir. Faktanya, sebagian besar dihabiskan untuk memberikan tekanan pada seluruh alam dewa. Petik 2. 16 hari yang lalu, setelah kami berhasil melarikan diri dari cengkeramannya, Mo Beichen sangat marah sehingga dia menghancurkan 600 alam bintang di keempat wilayah surgawi dalam satu hari. Hari itu, setiap wilayah ilahi diperingatkan akan kehadirannya sebagai hal yang biasa. Petik 2. Tidak lama setelah itu, Chang Xitian menyerah kepada Mo Beichen dan menggunakan pasukannya untuk menyebarkan kebenaran. Identitas Mo Beichen dan berita tentang pengambil alihan akhirnya habis ke setiap sudut alam dewa. Alis Yun Ce berkedut dramatis. Dia sudah bisa membayangkan jenis kepanikan yang menyelimuti alam dewa sekarang. Chang Xitian, dia adalah pria yang berguna. Terlalu berguna, sebenarnya. Itu sebabnya Ciu Yao memberinya status luar biasa dan terlalu banyak kekuatan. Penegak tersebar di setiap sudut alam dewa. Ketika dia berkuasa, kepala penegak telah memainkan peran penting dalam menyebarkan pengaruh mereka di seluruh alam dewa hanya dalam waktu singkat. Namun, rencana itu menjadi bumerang karena kekuatan yang lebih besar telah muncul. Tidak ada yang bisa menghentikan anjingnya yang paling setia untuk berduel dengan Mo Beichen dan mengubah kekuatannya melawan mereka. Yun Ce tidak ragu bahwa Mo Beichen lebih menghargai kepala penegak daripada Qi Tianli. Namun, itulah satu-satunya saat Mo Beichen bertindak dengan tirani dan brutal. Tidak menyadari pikirannya, Sui Meiyin melanjutkan penjelasannya, banyak prediksi saudara perempuan Ratu Iblis yang tepat. Mo Beichen mungkin tampak hampir tak terkalahkan bagi kita, tapi kemungkinan besar dia hanyalah pion dari abis. Dia sangat ingin mengambil alih alam dewa secepat dan selengkap mungkin, tetapi jelas bahwa dia tidak berani memutuskan nasibnya sesuka hatinya. Dia bahkan tidak berani terlalu banyak menghancurkan struktur kekuatan alam dewa saat ini. Menurut saudari Ratu Iblis, Mo Beichen ingin mempersembahkan Raja Neraka dengan alam dewa yang sepenuhnya ditundukkan ketika dia kembali ke Primal Chaos. Itu adalah tujuan utamanya untuk menyelesaikan sebagai perintis. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Abyssal Monarch bukanlah penguasa tirani, atau telah memberikan instruksi ketat kepada para pionir sebelum mengirim mereka ke dunia kita. Meskipun Mo Beichen ingin menaklukkan alam dewa sesegera mungkin, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan setelah menghancurkan 600 alam bintang dan membuat semua orang ketakutan. Sayangnya, dia terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tidak melakukan apa yang dia lakukan, aku ragu dunia bintang manapun akan tergoda untuk memberontak melawannya sama sekali. Ditambah fakta bahwa Qi Tianli dan Chang Xitian telah tunduk padanya, dan fakta bahwa sebagian besar dunia bintang tidak terlalu setia kepada kakak Yun Ce, dan itu bukan hal yang paling menggembirakan untuk didengar, tapi Yun Ce lebih tahu daripada Sui Meiyin apa yang sebenarnya. Dari 4 wilayah ilahi, wilayah ilahi utara adalah satu-satunya yang benar-benar setia kepada Kaisar Yun. Semua orang tunduk pada aturannya sebagian besar karena ketakutan dan fakta bahwa dia tak tertahankan. Lebih buruk lagi, baru beberapa tahun sejak dia memulai pemerintahannya. Semennya masih basah. Itu hanya logis, tidak alami, bahwa mereka akan tunduk pada penguasa yang lebih kuat, terutama karena penguasa baru ini lebih kuat dari dia. Kaisar Yun mudah terpojok, dan dia hanya bisa bersembunyi di mana-mana seperti tikus, itulah yang hampir semua orang di alam dewa katakan saat ini. Itu sebabnya hampir tidak ada aktivitas atau bahkan suara perlawanan. Ngomong-ngomong, Chang Xitian adalah alasan Mo Beichen berada di alam dewa awal mutlak sekarang. 10 hari yang lalu, dia memberinya saran yang sama seperti yang diberikan saudari Ratu Iblis kepadamu saat itu. Kerutan Yun Ce berlangsung sesaat sebelum dia berseru dalam kesadaran, maksudmu, dia membuat alam bintang atas secara terbuka menyatakan kesetiaan mereka kepada Mo Beichen, dan dengan ekstensi abis. Mereka yang muncul akan hidup, dan mereka yang tidak akan mati.
Setiap bara perlawanan yang mungkin muncul akan dimusnahkan sama sekali dengan tindakan ini. Sui Meiyin mengangguk, aku mendengar bahwa Chang Xitian juga yang memilih lokasi. Rupanya, itu karena alam dewa awal absolut adalah lokasi terdekat ke abis, jadi memiliki raja kerajaan bersumpah setia di sana masuk akal ritualistik jika tidak ada yang lain. Aku mengerti. Yun Ce menghela napas sedikit. Auranya berubah menjadi sangat stabil, dan emosinya menjadi tersembunyi di balik lapisan ketenangan yang tak tertembus. Dia berhenti berbicara setelah itu. Sui Meiyin ingin mengatakan sesuatu, tapi tetap diam setelah mengetahui perubahan aura Yun Ce. Dia tidak bertanya padanya apakah alam bintang yang mungkin menjadi perhatiannya baik-baik saja. Dia tidak bertanya apa yang direncanakan Ciu Yao dan yang lainnya dengan menuju ke alam dewa awal absolut. Dia tidak bertanya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Yun Ce tidak bergerak sedikit pun selama ini, dan Sui Meiyin menemaninya dengan tenang. 7 hari kemudian, Yun Ce akhirnya membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Kelemahan di matanya telah sepenuhnya digantikan oleh kekosongan yang dalam dan tak terbatas. Luka-lukanya telah sembuh total. Dia telah mendapatkan kembali lebih dari 80% energinya yang dalam juga. Yun Ce mengangkat tangan dan memanggil mutiara ilahi Laut Selatan di telapak tangannya. 18 cahaya ilahi Laut Selatan yang berbeda berenang perlahan di dalamnya. Kakak Yun Ce, Sui Meiyin bertanya dengan lembut. Sebelumnya, mengendalikan 4 asal ilahi adalah batas mutlakku. Yun Ce melihat ke bawah saat refleksi dari asal-usul ilahi Laut Selatan berenang di pupilnya. Penguasaan aku tetap sama selama kami tinggal sebelumnya di alam surga-surga abadi, dan setelah Long Bai mati, aku tidak pernah mencoba mengendalikan asal-usul ilahi lagi. Itu karena tidak ada orang yang bisa memaksanya untuk mengorbankan asal-usul ilahi dan menembus batasnya setelah itu. Namun, 16 hari yang lalu, ketika aku mengorbankan 4 asal ilahi Laut Selatan untuk membunuh orang luar, aku tiba-tiba menyadari bahwa 4 mungkin bukan batas mutlak aku lagi. Meskipun kultivasi Yun Ce tidak meningkat sedikit pun selama masa pemerintahannya yang singkat, sesuatu telah berubah selama ini, sesuatu yang sama sekali tidak terdeteksi oleh indranya. Itu adalah manual surga yang menentang dunia yang diberikan Xia Qingyue kepada Sui Meiyin, bagian yang memungkinkannya untuk mengolah seni ilahi leluhur yang lengkap. Tidak ada seorang pun di Primal Chaos yang tahu bagaimana mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan asal ilahi kecuali Yun Ce. Namun, Sui Meiyin tidak perlu memahami itu untuk mengetahui apa yang dia rencanakan. Jantungnya berdetak kencang saat dia berkata, apakah kamu berencana untuk bertarung melawan Mo Beichen, kakak Yun Ce? Ini satu-satunya cara, kata Yun Ce dengan nada paling pesimistis. Dunia ini sangat besar bagi kita, tetapi kecil bagi seseorang di level Mo Beichen. Sebagai seorang pria yang menggunakan tingkat kekuatan itu 2 kali, aku tahu persis betapa kecilnya dunia ini bagi orang seperti dia. Dia meremas tangan Sui Meiyin sebelum tersenyum padanya, aku yakin para gadis dan terutama kamu tahu itu lebih baik daripada orang lain. Murid Sui Meiyin gemetar. Tidak ada yang bisa dibantah di sana. Mo Beichen telah menemukan mereka 7 kali dalam 16 hari terakhir, dan itu hanya karena dia tidak menginvestasikan banyak upaya untuk menemukannya. Berapa kali lagi mereka bisa lolos dari penangkapan dengan World Piercer yang hampir kehabisan tenaga. Kepergian gadis-gadis itu mengurangi peluangnya untuk ditemukan, tetapi seberapa besar itu benar-benar mempertimbangkan kekuatan Mo Beichen. 5%, 1, bahkan kurang dari itu. Alasan Ratu Iblis mencari Mo Beichen atas kemauannya sendiri hanya untuk melindungi wilayah Ilahi Utara. Yun Ce tersenyum mengejek diri sendiri. Memikirkan bahwa bahkan iblis licik seperti dia akan didorong oleh kekuatan absolut sejauh ini, dia mungkin tidak pernah merasa begitu tidak berdaya dalam hidupnya. Tapi, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mo Beichen sangat kuat. Kemungkinan kamu mengalahkannya adalah, aku sadar. Bahkan tidak ada kesempatan sedikit pun aku bisa mengalahkannya, Yun Ce mengatakan kebenaran paling kejam yang dia tidak tahan untuk berbicara. Namun, kekuatan yang aku peroleh dengan mengorbankan asal-usul ilahi memungkinkan aku untuk bertahan melawannya untuk sementara waktu. Dia telah dikalahkan oleh Mo Beichen dalam sekejap selama bentrokan pertama mereka, jika kamu bahkan bisa menyebutnya begitu, tetapi berkat pengalamannya, dia mampu mengukur kekuatan medan kekuatan ksatria abisal. Itu mungkin belum tentu lebih kuat dari miliknya saat God Ash aktif. Oke, anggap saja kamu bisa melawannya untuk sementara waktu.
Lalu bagaimana? Sui Meiyin bertanya. Tunggu sampai kematian menjemputku, tentu saja, jawab Yun Ce. Namun, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa keajaiban akan terjadi sebelum itu terjadi? Dia tidak bercanda, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan mereka saat ini, dan dia, pelaksana keajaiban tersebut, harus percaya itu bisa, tidak, akan terjadi sebelum orang lain. Bahkan jika dia tidak percaya bahwa keajaiban akan terjadi, maka benar-benar tidak akan ada cahaya dalam kegelapan mutlak ini. Sui Meiyin menatap mata Yun Ce tanpa sepatah kata pun. Lama kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan mengangguk kuat. Tentu saja aku akan, kamu telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya sampai saat ini. Mengapa kali ini berbeda? Krisis yang mereka hadapi adalah krisis yang membuat Ratu Iblis putus asa dan tak berdaya. Saat itu, alasan dia memilih untuk menelan kebenciannya dan melarikan diri ke wilayah ilahi utara adalah karena itu adalah sebuah pilihan. Pilihan terbaik, bahkan, itu adalah satu-satunya tempat di mana dia aman dari pengejarnya dan di mana dia bisa mendapatkan kekuatan secepat mungkin. Pilihan itu tidak lagi terbuka untuknya. Pembatasan yang ditinggalkan oleh Evil God sendiri telah sepenuhnya menghalangi pertumbuhannya, dan tidak ada satu tempat pun di seluruh kosmos yang akan menyembunyikannya dari Mo Beichen untuk waktu yang tidak terbatas. Tidak ada mundur, bertarung adalah satu-satunya pilihannya. 18 lampu emas yang tersisa di Southern Sea Divine Pearl mulai bergerak gelisah dengan kekuatan tanpa suara dari hukum kehampaan. Sebelumnya, 4 asal ilahi adalah batas mutlaknya. Namun, manual surga penentang dunia yang lengkap harus, secara teoritis, memberinya versi lengkap dari hukum kehampaan juga. Dia tidak pernah bisa memahami hukum kehampaan, tetapi tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa versi lengkap akan jauh lebih unggul daripada versi yang tidak lengkap. Mempertimbangkan bahwa ini adalah wilayah dewa leluhur, perbedaan antara keduanya bahkan mungkin lintas dimensi. Dalam nada yang sama, masuk akal bahwa dia bisa mengendalikan lebih dari 4 asal ilahi. Jika dia bisa mengilhami dirinya dengan setidaknya 10 asal ilahi, dia seharusnya bisa membuat Dewa Ash aktif selama sekitar 20 napas, jika tidak lebih lama. Inilah mengapa dia meminta Heling untuk mengaktifkan alam surga-surga abadi. Dengan satu atau lain cara, dia harus belajar bagaimana mengendalikan setidaknya 10 asal ilahi Laut Selatan sekaligus. Dengan asumsi dia berhasil, Primal Chaos tidak akan pernah melihat asal-usul ilahi Laut Selatan lagi. Dia tidak akan pernah bisa mereproduksi kekuatan ini. Itu adalah langkah pertama Yun Ce yang paling putus asa. Jika dia gagal, maka dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk menentang abis. Rebound dijamin tidak seperti apapun yang pernah dia alami, tetapi itu tidak masalah. Berhasil atau gagal, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Alam dewa dari awal yang mutlak. Dunia putih keabu-abuan tampak seburuk sebelumnya, tetapi tidak pernah terasa begitu menindas sampai Mo Beichen berdiri di langit dan mengamati segala sesuatu di bawah kakinya seperti dewa. Alam dewa awal absolut adalah tempat kelahiran dewa leluhur itu sendiri, jadi tak perlu dikatakan bahwa itu harus diperlakukan dengan sangat hormat. Namun, makhluk yang hidup di dunia primordial ini sama rendahnya dengan semua orang di alam dewa. Lupakan rasa hormat, Mo Beichen bahkan tidak bisa memperlakukan mereka secara setara. Beberapa ribu praktisi yang mendalam berdiri di tanah di bawahnya. Itu bukan jumlah orang yang sangat mengesankan, tetapi masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka di alam dewa. Mereka membentuk inti dari setiap alam raja wilayah ilahi dan alam bintang atas. Orang mungkin berpikir bahwa suasananya riuh, elektrik, dan menggerakkan karena itu seperti puncak para ahli tertinggi dari alam dewa, tetapi pada kenyataannya, itu sama sekali tidak. Lupakan bentrokan aura. Udara begitu kaku, dingin dan menindas sehingga orang hampir tidak bisa merasakan gerakannya sama sekali. Itu karena kehadiran Mo Beichen terlalu menakutkan. Para Divine Master merasa sekecil reptil di bawah kaki binatang raksasa, seolah-olah mereka bisa dihancurkan tanpa pikiran. Firasat mereka tepat, kerendahan hati, keterkejutan, dan ketakutan yang mereka rasakan berkali-kali lebih besar daripada saat mereka menghadapi Kaisar Yun sendiri. Mengambang tidak jauh di bawah Mo Beichen, Qi Tianli menatap Master Ilahi di bawahnya sementara campuran emosi yang tak terlukiskan bergejolak di dalam dadanya. Biasanya, mereka sangat arogan sehingga kamu hampir bisa percaya bahwa mereka adalah Raja Dunia. Tapi hari ini, aura setengah dewa membuat mereka semua diam seperti kematian.
Dia merasa sangat senang sekaligus bersalah karena dia bisa berdiri di tempatnya sekarang. Qi Tianli tidak percaya bahwa pilihannya tidak bijaksana. Dia adalah orang pertama yang dicari Mo Beichen sejak tiba di dunia ini, dan dengan memilih untuk tunduk saat itu juga, dia bisa menjadi bawahan paling terpercaya dari Abyssal Knight di sisi dunia ini. Ketika Abyss benar-benar turun ke Primal Chaos dan mengambil alih alam dewa, dia yakin bahwa status dan jasa yang dia peroleh hari ini akan menempatkan dunia bintangnya dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Namun, perasaannya benar-benar berbeda dari saat dia tunduk pada Kaisar Yun. Saat itu, dia telah tunduk pada Kaisar Yun karena kesanalah sungai itu menuju, dan dia hanya berlayar di sepanjang arusnya. Tapi tunduk pada Mo Beichen, setengah bulan telah berlalu, dan tetap saja dia tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang mendalam yang menggerogoti hatinya, belum lagi dialah yang memimpin upacara penobatan Akbar Yun Ce hanya beberapa tahun yang lalu. Dia menepis pikiran yang menyimpang dan mengamati matanya ke kerumunan sejenak. Kemudian, dia memberi Mo Beichen setengah membungkuk dan berkata dengan nada hormat, "Kami 8 jam lagi dari awal upacara, Yang Mulia. Realem Raja dan perwakilan alam bintang atas dari wilayah ilahi selatan dan wilayah ilahi barat semuanya hadir." Petik 2. Tentu saja mereka hadir. Mereka telah tunduk pada Kaisar Yun saat itu, dan dewa setengah yang melayang di atas kepala mereka berkali-kali lebih menakutkan daripada dia. Tidak hanya Mo Beichen dapat memusnahkan seluruh dunia bintang dengan menjentikkan jari, Kaisar Yun dan Ratu Iblis didorong begitu keras sehingga tidak ada yang mengintip selama 2 minggu. Terakhir ini, begitu mereka mendengar panggilan itu, mereka bergegas ke alam dewa awal absolut secepat mungkin secara manusiawi. Semua orang takut bahwa penundaan sekecil apapun akan membawa kehancuran pada dunia bintang mereka. Kamu harus benar-benar ingin bunuh diri atau gila untuk mengabaikan undangan ini. 4 kilin tinta dan Master Kilin semuanya hadir di tempat kejadian. Untuk alasan yang jelas, mereka 100 kali lebih tenang daripada perwakilan dari alam bintang lainnya. Kaisar Naga Biru terlihat berdiri di sudutnya dalam diam. Jubah birunya yang panjang menyembunyikan sosoknya yang cair, tetapi bukan sikap acuh tak acuh dan martabat yang terukir di wajahnya yang cantik. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia rasakan saat ini. Dia menonjol seperti teratai air menjulang yang mekar di dasar tebing tak berujung di tanah keputusasaan dan keputusasaan ini. Dia tampak begitu mulia dan bermartabat sehingga tidak ada yang berani menatap matanya, apalagi mendekatinya. Kerumunan selatan terdiri dari kerajaan raja dan perwakilan alam bintang atas dari wilayah ilahi selatan. Mereka dipimpin oleh alam laut dalam, alam Suanyuan, dan alam mikro ungu. 10 arah alam laut dalam terletak di pusat alam raja, tetapi aura mereka paling mudah terganggu dari semua alam raja. Tidak hanya itu, banyak orang yang memotret Chang Suhe dengan segala macam pandangan. Itu karena dia adalah Kaisar Dewa Laut Dalam dan Permaisuri Kaisar Yun. Kaisar Naga Biru adalah salah satu permaisuri Kaisar Yun, tetapi seluruh dunia tahu bahwa itu hanya nama. Lupakan tidur bersama di ranjang yang sama, berapa kali Kaisar Yun menginjakkan kaki di alam naga biru dapat dihitung dengan satu tangan. Ditambah fakta bahwa Kilin Realem telah memohon belas kasihan atas nama mereka dan bertindak sebagai penjamin mereka, tidak ada yang mengira bahwa Blue Dragon Emperor atau Blue Dragon Realem akan terjebak oleh gelar kosong. Di sisi lain, Chang Suhe hampir tidak bisa mengklaim hal yang sama. Memang benar dia memulai sebagai pion belaka yang digunakan Kaisar Yun untuk menguasai wilayah ilahi selatan, tetapi dia telah melepaskan gelar permaisuri sejak lama. Ketika Yun Ce dan Yun Wuxin tinggal sementara di alam laut dalam 10 arah, Chang Xitian berharap dia bisa segera mengumumkan berita itu ke seluruh dunia. Kemudian, Kaisar Yun akan sering mengunjungi Chang Suhe di Istana Kekaisaran Laut Dalam setelah Sui Meiyin selesai membuat formasi dimensi besar di alam laut dalam. Kunjungan ini akan berlangsung dari 10 hari sampai 1 bulan. Sayangnya, itu semua di masa lalu sekarang. Tidak hanya Chang Xitian yang terlibat dengan Mo Beichen dengan kecepatan ringan, dia tidak berusaha keras dalam melakukan tugasnya sesempurna mungkin. Mempertimbangkan bahwa Mo Beichen telah mendengarkan sarannya dan mengadakan upacara penghargaan ini, orang dapat menyimpulkan bahwa Abyssal Knight puas dengan penampilannya sejauh ini. Itu mungkin cukup untuk menjaga alam laut dalam dan Chang Suhe aman, atau mungkin tidak. Sebagai akibatnya, para dewa laut dan utusan ilahi sangat cemas untuk sedikitnya, meskipun orang yang paling terpengaruh oleh semua ini, Chang Suhe, adalah yang paling tenang dari mereka semua.
Tidak ada yang bisa melihat sedikit emosi atau pikiran di balik riak matanya yang tak berujung. Rui juga berada di sisinya. Petugas tidak meninggalkan sisi tuannya bahkan untuk sesaat selama ini. Di sisi wilayah ilahi timur, alam lagu salju dan alam dewa api belum tiba. Adapun wilayah ilahi utara, Qitianli berhenti sejenak dan menundukkan kepalanya tanpa sadar. 3 alam raja, pencuri jiwa, Yama, dan bulan terbakar, semuanya ada, tetapi 70% alam bintang atas belum tiba. Alam pencuri jiwa dipimpin oleh Jie Xin dan Jie Ling. Kesembilan, penyihir juga hadir. Yama Realm dipimpin oleh Yan Wu, dan Burning Moon Realm oleh Fen Daoqi. Aura mereka juga sangat berbeda dibandingkan dengan 3 wilayah ilahi lainnya. Itu jauh lebih menindas dan serius. Mereka tidak menunjukkan kepanikan atau ketakutan meskipun kata-kata Qitianli. Mata mereka hanya berisi kegelapan tanpa cahaya. Sekali lagi, semua orang di alam dewa tahu bahwa wilayah ilahi utara benar-benar setia kepada Yun Ce. Bagus. Mo Beichen menatap mereka dengan tatapan menyamping. Upacara ini akan terlalu membosankan jika tidak. Kamu tidak dapat mengintimidasi monyet jika kamu tidak memiliki ayam yang tersedia untuk disembelih. Pada saat inilah 4 aura menyala muncul dari timur dengan kecepatan tinggi. Saat mereka mendekat, panas aura mereka segera dimusnahkan oleh Mo Beichen, dan kecepatan terbang dan bahkan ketinggian ditundukkan oleh tekanannya yang sangat berat. Mereka tidak lain adalah Raja Alam Dewa Api Huo Poyun, dan Master Sekte Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli. Huo Poyun melirik Mo Beichen dan membungkuk dalam-dalam. Raja Alam Dewa Api dari wilayah ilahi timur, Huo Poyun memberi hormat kepada Yang Mulia dari Abis. Kami tertunda karena hal-hal tertentu, dan dengan rendah hati kami mohon maaf karena hampir datang terlambat. Sama seperti raja kerajaan yang lebih tinggi, sikap dan pilihan kata Huo Poyun sangat rendah hati. Dia tidak berani menunjukkan sedikit pun martabat raja di wajahnya. Qitianli berkata, kamu tidak terlambat, dan itu yang terpenting. Masuklah, Raja Alam Dewa Api. Tiba-tiba, Mo Beichen melirik Huo Poyun ke samping. Sejak hari pertama dia tiba di dunia ini, dia telah mendengar nama pemuda itu dari Qitianli. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang berguna, yang disarankan Qitianli untuk diawasi, tetapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah kehadiran ilahi yang luar biasa kaya yang beredar di sekitar tubuhnya. Huo Poyun, Mo Beichen bertanya dengan acuh tak acuh, aku ragu ada banyak pembawa dewa di levelmu. Adalah kemalanganmu untuk dilahirkan di dunia ini. Kata-kata Mo Beichen yang tiba-tiba menyebabkan adegan itu langsung hening. Sebelumnya, pria itu tidak berkenan untuk mengatakan sepatah kata pun bahkan ketika dia menyambut Kaisar Dewa dari Kerajaan Raja. Qitianli adalah orang yang melakukan semua pembicaraan untuknya. Tidak ada yang mengira dia akan memecah keheningannya untuk Huo Poyun. Mengatakan mereka tercengang akan meremehkan. Meskipun disapa langsung oleh setengah dewa, Huo Poyun mampu mempertahankan ketenangannya jauh lebih baik daripada rekan-rekannya. Dia berkata terus terang, Yang Mulia sangat cerdik. Selain memiliki garis keturunan gagak emas, Poyun juga diberkati oleh roh sisa dari gagak emas itu sendiri. Itulah mengapa aku bisa mencapai tempat aku hari ini. Huo Poyun terlahir sebagai penghuni dunia bintang tengah, tetapi kultivasinya sudah setara dengan mantan anak dewa dari wilayah ilahi timur seperti Jun Silei atau Sui Yingyue. Tidak hanya itu, batas atasnya ditakdirkan untuk lebih besar dari mereka. Bahkan jika mereka mengabaikan masa depannya, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa Huo Poyun telah memperoleh sejumlah prestasi yang dapat dengan bangga ditampilkan setidaknya selama 1000 tahun yang akan datang. Hanya ada 3 orang di seluruh alam semesta yang bisa membanggakan diri telah menerima warisan penuh dari roh sisa dunia lama. Mereka adalah Feng Shuir, Mu Suanyin, dan tentu saja, Yun Ce. Sayang sekali dia tidak pernah bisa keluar dari bayang-bayang Yun Ce, bayangan yang dia paksakan pada dirinya sendiri. Masih menatapnya, Mo Beichen berkata, Qitianli benar. Masa depan kamu tidak terbatas. Ketika jalan menuju abis terbuka penuh, kamu akan dapat menuju ke sana dan berkultivasi tanpa dirantai oleh keterbatasan dunia ini. Kamu bahkan bisa menjadi Abyssal Knight sepertiku. Apa? Huo Poyun itu memiliki potensi untuk menjadi seseram Mo Beichen. Pria yang memandang rendah kita semua seperti semut. Hampir setiap guru ilahi di tempat kejadian tampak seperti akan pingsan karena syok. Cahaya di mana mereka melihat Huo Poyun juga telah berubah secara drastis.
Evaluasi itu datang dari seseorang yang berada di pesawat yang lebih tinggi dari mereka. Mereka tidak punya alasan untuk meragukan kata-katanya. Dalam waktu dekat, Abyss akan menguasai Primal Chaos, dan alam dewa akan beralih dari kekuatan dominan kosmos ke dunia sederhana di bawah aturan Abyss. Apa yang disiratkan Mobile Chen adalah bahwa kebanyakan dari mereka akan jatuh dari kasih karunia, tetapi tidak Huo Poyun. Huo Poyun adalah salah satu jenius terbesar dari wilayah ilahi timur. Sebagai Raja Alam pertama yang lebih tinggi dari alam Dewa Api, dia adalah kisah rakyat yang hidup yang akan diingat oleh alam bintang tengah selama berabad-abad yang akan datang. Dia akan jauh lebih terkenal jika dia sombong, flamboyan, atau bahkan orang yang sedikit lebih terbuka daripada dia. Kisah-kisah paling populer tentang Huo Poyun bukanlah tentang kejeniusan atau pencapaiannya, tetapi sejarahnya yang sangat rumit dengan Kaisar Yun. Itu sebabnya dia hidup di bawah bayang-bayang pria itu sampai hari ini. Mustahil untuk mendaki lebih tinggi dari Divine Master Realm di Primal Chaos. Itu sebabnya tidak ada yang tahu bahwa potensi Huo Poyun lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di dunia tanpa batasan apapun, dia tidak hanya akan melampaui raja kerajaan yang lebih tinggi, dia akan melampaui kaisar dewa sendiri. Huo Poyun tampak seperti dia benar-benar lengah. Secara alami, 3 master sekte dewa api di belakangnya bahkan lebih tercengang. Pria muda itu dengan cepat memberi hormat kepada Mobile Chen sebelum berseru, Poyun sangat takut dan berterima kasih atas kata-kata pengakuan kamu, Yang Mulia. Jika Yang Mulia akan mengajari aku kebijaksanaan kamu dan menginjakkan kaki di dunia yang lebih besar, Poyun bersumpah untuk mengingat bantuan ini untuk selamanya dan membayarnya dengan 10.000 kematian. Huff, Mobile Chen berkata dengan dingin, simpan pembicaraan kosong itu untuk orang lain, aku mengakui kamu karena kamu layak. Hanya itu yang ada untuk itu. Jika suatu hari kamu cukup beruntung untuk melayani di bawah Yang Mulia, kesetiaan abadi kamu akan cukup sebagai imbalan. Ya, Yang Mulia, Huo Poyun menjawab dengan keras. Itu adalah jawaban yang sederhana, tetapi semua orang bisa merasakan kegembiraan dan keinginan yang ganas dalam suaranya. Bagus, tampak puas dengan jawaban dan kegembiraan Huo Poyun, Abyssal Knight perlahan berbalik dan menatap mata Raja Realem Dewa Api. Ini adalah pertama kalinya dia menatap mata seseorang secara langsung hari ini. Kultivasi kamu tidak memenuhi standar, tetapi warisan dan potensi ilahi kamu yang luar biasa layak untuk pengecualian. Mobile Chen berkata dengan nada lambat namun serius yang menyebabkan semua orang menahan napas. Poyun, aku akan menerimamu sebagai halaman hari ini. Ketika hari Abyss mengambil alih dunia ini datang, aku pribadi akan memperkenalkan kamu kepada Paus. Apa yang kamu katakan? Dia tidak peduli bahwa asal Huo Poyun adalah rendah hati. Dia tidak bertanya tentang masa lalunya atau bahkan mencari tahu apakah dia orang yang baik atau jahat. Dia spesial, sangat spesial, faktanya, dia bertindak sekarang karena dia tidak ingin Abyssal Knight lain mencurinya di masa depan, dan hanya itu yang dibutuhkan Mobile Chen untuk membuat pengecualian. Meneguk, tenggorokan dan hati orang yang tak terhitung jumlahnya berkedut hebat. Pada awalnya, sepertinya Huo Poyun tidak bisa mempercayai telinganya. Kemudian, dia berlutut, menyentuhkan kepalanya ke tanah dan menyatakan dengan keras, terima kasih banyak telah memenuhi keinginan Poyun, Yang Mulia. Untuk dapat belajar di bawah jiwa yang luar biasa seperti kamu adalah suatu kehormatan yang bahkan tidak berani diimpikan oleh Poyun seumur hidup. Mulai sekarang, Poyun bersumpah untuk melayani di sisi Yang Mulia dengan sepenuh hati. Kehendak Yang Mulia adalah perintah Poyun, dan kesunyian. Mobile Chen memotongnya dengan dingin. Saat aku mengajarimu bagaimana menjadi Abyssal Knight sejati di masa depan, instruksi pertamaku padamu adalah mengurangi volume kata-kata tak bergunamu. Akhirnya, pria itu berbalik dan berkata, sekarang, berdirilah di sisiku, kamu mungkin belum menjalani upacara, tetapi kamu adalah halaman aku sekarang. Rakyat jelata ini tidak lagi layak untuk berdiri di tanah yang sama denganmu. Ya, Yang Mulia, seperti yang diinstruksikan, Huo Poyun menjaga tanggapannya singkat dan ringkas sambil bangkit berdiri. Cemas namun di samping dirinya sendiri, dia terbang ke udara sampai jaraknya sekitar 1/3 meter dari Mobile Chen. Dia juga memastikan bahwa dia berdiri sedikit lebih rendah dari Abyssal Knight. Semua orang melihat ke langit tempat Huo Poyun berdiri. Beberapa saat yang lalu, Raja Realem Dewa Api masih anak muda yang bisa mereka instruksikan sesuka hati. Sekarang,
dia telah menjadi eksistensi tak tersentuh yang hanya bisa mereka hormati. Ketidakpastian nasib diperlihatkan sepenuhnya hari ini. Kedatangan tiba-tiba Abyss tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi semua orang di dunia ini. Namun, selalu ada pengecualian, dan bagi Huo Poyun, itu malah menjadi kesempatan sekali seumur hidup. Di tanah, para Master Sekte Dewa Api akhirnya tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka lagi. Tidak hanya itu, semua orang melihat mereka dalam cahaya yang berbeda. Sepertinya ucapan selamat sudah beres, alam Dewa Api. Sebagian besar raja kerajaan yang lebih tinggi yang hadir di tempat kejadian adalah tipe orang yang tidak ingin bertemu langsung dengan penguasa ilahi. Namun, bajingan arogan ini sekarang memberi selamat kepada 3 Master Sekte Dewa Api seolah-olah mereka adalah keluarga terdekat mereka. Aku selalu tahu bahwa Raja Realem Dewa Api akan menembus surga suatu hari nanti, tetapi sebagian besar pujian ada padamu, Master Sekte. Ada banyak jenius luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tetapi satu-satunya yang memenangkan pengakuan yang mulia adalah Realem King Poyun. Ini adalah momen yang mulia tidak hanya untuk alam Dewa Api, tetapi juga seluruh alam dewa. Ketika hari Abyss mengambil alih dunia tiba, alam Dewa Api kemungkinan besar akan menjadi kepala baru wilayah ilahi timur. Mohon ucapan selamat yang tulus dari aku, Master Sekte. Petik 2. Raja-raja alam yang lebih tinggi dari wilayah ilahi timur hampir berkelahi satu sama lain untuk menjadi yang pertama memberi selamat kepada 3 Master Sekte. Mereka semua mengenakan senyum terbaik mereka di wajah mereka, dan mereka hanya berharap mereka punya cukup waktu untuk menghujani setiap kata pujian yang pernah mereka ketahui di atas kepala para Master Sekte. Di sisi lain, Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli nyaris tidak mampu memberikan tanggapan acuh tak acuh kepada raja-raja kerajaan atas. Mereka tampak bingung dan cukup terganggu untuk terjebak dalam mimpi yang tak bisa dibangunkan. Reaksi para Master Sekte tidak mengejutkan siapapun. Siapapun akan ternganga kaget jika mereka berada di posisi mereka. Para Divine Master benar tentang reaksinya, tetapi sepenuhnya salah tentang alasannya. Sebelum datang ke alam dewa awal absolut, Huo Poyun telah menyatakan dengan suara paling keras dalam hidupnya. Aku, Huo Poyun, tidak menundukkan kepalaku bahkan 1 inci pun ketika Yun Ce berdiri tepat di depanku, dan hiena asing ini berpikir dia bisa membuatku berlutut. Tidak pernah. Dia telah mengucapkan setiap kata melalui kertakan gigi dan dengan pupil yang terbakar dengan panasnya 9 matahari surga kemarahan. Beberapa saat kemudian, para Master Sekte akhirnya menatap raja kerajaan mereka dan merasakan kegembiraan dan gairahnya. Ketakutan mengerikan yang mencengkeram jiwa mereka sejak Huo Poyun membuat pernyataan itu dengan cepat mereda juga. Apa yang seharusnya menjadi bencana yang mengakhiri dunia telah berubah menjadi kesempatan yang mengubah hidup bagimu, Poyun. Kamu tidak akan menyerah pada impuls irasional lagi, kan Poyun? Hahaha, selamat mendapatkan halaman baru, yang mulia. Tiba-tiba, tawa yang keras dan riuh bergema di udara seperti gong. Hanya ada satu orang di alam semesta ini yang bisa tertawa sembarangan di hadapan Mo Beichen dan dalam keadaan seperti ini, dan namanya tentu saja Chang Xitian. Sekali waktu, dia adalah anjing Kaisar Yun yang paling setia. Hari ini, dia adalah antek nomor 1 di bawah kaki Mo Beichen. Saat segala sesuatunya jatuh ke samping, pria itu tanpa malu-malu mengubah setiap status dan hak istimewa yang diberikan Kaisar Yun dan Ratu Iblis kepadanya selama beberapa tahun terakhir menjadi tawar-menawar dan membeli jalannya ke pengiring Mo Beichen. Dan dia telah berhasil. Setiap dewa laut dan utusan laut dari 10 arah alam laut dalam berbalik ke arah yang sama dalam kegembiraan dan kegembiraan. Tidak peduli apa yang terjadi pada alam laut dalam di masa depan, mereka selalu bisa percaya pada Chang Xitian untuk mengarahkan mereka benar. Untuk pertama kalinya, sedikit emosi memasuki murid Chang Suhe. Setelah Chang Xitian tiba di tempat kejadian, dia membungkuk hormat kepada Mo Beichen dan berkata, "Bawahanmu yang rendah hati." Chang Xitian menyapamu, "Yang mulia, aku sangat meminta maaf atas keterlambatan aku, tetapi itu untuk menyiapkan hadiah kecil untuk kamu, Yang mulia." Petik 2. Chang Xitian tidak datang sendiri. Mengikuti di belakangnya bukanlah enforcer yang biasa, tetapi penghalang berwarna biru laut yang bersirkulasi dengan energi air murni. Itu tidak lain adalah penghalang laut dalam. Terkunci dalam tabir cahaya kebiruan adalah seorang gadis yang tidak sadarkan diri. Pakaian putih seperti salju dan rambut gelap seperti malam,
gadis itu adalah kecantikan yang menakjubkan ditakdirkan untuk menghancurkan hati kemanapun dia pergi. Namun, cara wajahnya yang indah mengerut dalam kerutan sangat menyarankan bahwa dia telah melalui perjuangan yang menyakitkan sebelum kehilangan kesadaran. Tidak ada satu orang pun yang kehilangan ketenangan saat melihat gadis itu. Banyak dari mereka tidak bisa menahan napas. Itu karena gadis itu adalah satu-satunya putri Kaisar Yun, satu-satunya putri kekaisaran dari seluruh kosmos, Yun Wuxin. Wuxin, bisik Chang Suhe saat merasakan cengkeraman Ruiyi mengencang di lengannya. Dia melirik ke samping dan melihat pelayannya menggelengkan kepalanya deras dan diam-diam memohon padanya untuk tidak menyerah pada kecerobohan. Putri suaminya telah jatuh ke tangan Mo Beichen. Kematian adalah satu-satunya takdir yang menunggunya. Lebih buruk lagi, orang yang membawa nasib tragis ini padanya, tidak lain adalah saudara laki-laki tersayangnya. Chang Suhe menutup matanya. Dia tidak menyerah pada dorongan hati, tetapi bibir bawahnya dengan cepat kehilangan warna karena seberapa keras dia menggigitnya. Di utara, sepasang tombak iblis muncul di mata Yan Wu. Dia maju selangkah, tapi, kamu tidak bisa menyelamatkannya, dan sekarang bukan waktunya. Suara Fen Daoqi terdengar dingin dan dalam di telinganya. Bukannya kita berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jadi mengapa tidak memastikan bahwa kematian kita akan bermakna? Kami akan meninggalkan tanda yang tidak akan pernah terlupakan bahkan di dunia yang benar-benar ditelan oleh abis. Kami akan menjadi pengingat abadi bahwa pemerintahan Kaisar Yun, betapapun singkatnya, bukanlah pemerintahan yang hanya terdiri dari anjing-anjing pengecut yang menolak keras pada tanda pertama keputusasaan. Bahwa dia memiliki seluruh orang yang akan mewarnai langit menjadi merah untuknya. Untuk waktu yang lama, Yan Wu tetap di tempatnya seperti kakinya benar-benar berakar ke tanah. Namun pada akhirnya, dia mengindahkan saran Fen Daoqi dan perlahan kembali ke posisinya. Semua orang tahu bahwa penghalang laut dalam adalah penghalang terkuat wilayah ilahi selatan, tetapi itu bahkan lebih mengesankan dari biasanya hari ini. Tidak hanya itu diciptakan oleh Chang Xitian sendiri, jelas dari energi luar biasa yang berasal dari cangkang bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyulapnya. Sejujurnya itu agak berlebihan mengingat satu-satunya tahanannya adalah Yun Wuxin, tapi setidaknya itu menjamin bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dengan kekuatannya sendiri. Mo Beichen menatap gadis yang tidak sadar itu sejenak sebelum bertanya, kamu menyebut ini hadiah kecil. Yang mulia, Chang Xitian memulai dengan patuh, tingkat kultivasinya mungkin buruk, tetapi dia adalah putri satu-satunya Yun Ce. Ekspresi Mo Beichen tetap tidak berubah. Chang Xitian mencondongkan tubuh ke depan sedikit sebelum melanjutkan, orang-orangnya telah berusaha keras untuk menyembunyikannya, jadi aku butuh sedikit usaha untuk akhirnya menemukan dan menangkapnya. Yun Ce mencintainya lebih dari hidupnya sendiri. Jika dia tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan kamu, yang satu ini pasti dia akan menyerah kepada kamu tanpa berpikir dua kali, kamu bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk menangkapnya. Saudaraku, Chang Suhe berbisik saat ketidakberdayaan yang mendalam menyapu seluruh tubuhnya. Alis Qitianli berkedut secara dramatis. Itu karena dia tahu Chang Xitian telah mengacau begitu keras sehingga bahkan tidak lucu. Gemuruh, Mo Beichen tidak menggerakkan otot, tetapi gelombang kejut yang hebat menembus udara dan mendarat tepat di wajah Chang Xitian. Ledakan keras membelah langit saat tulang pipi Chang Xitian runtuh pada saat yang sama. Mantan Kaisar Dewa Laut Dalam dikirim berputar di udara sebelum dia menyentuh tanah dengan ledakan lagi. Momentumnya tidak berhenti sampai dia menggali ngarai yang panjangnya beberapa kilometer melintasi tanah. Sepertinya pria itu tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Butuh beberapa napas sebelum dia akhirnya bangkit kembali. Darah mengalir deras dari hidung dan bibirnya. Kulitnya hitam kemerahan seperti darah mati. Di sini dan sekarang, dia adalah contoh sempurna dari keburukan dan kemalangan. Setelah dia berdiri, dia sepertinya mengingat tempatnya dan berlutut dengan tergesa-gesa. Ini mohon pengampunanmu dan instruksimu, Yang Mulia, aku tidak mengerti mengapa kamu marah. Tolong beritahu bawahan bodohmu. Semua orang juga diam seperti kematian. Armor perak berkilau dingin di bawah langit keabu-abuan. Mo Beichen mengucapkan dengan acuh tak acuh namun dengan dingin, kamu ingin tahu mengapa aku menghukummu. Itu karena aku hanya perlu satu jari untuk mengalahkan Yun Ce, aku hampir tidak perlu menggunakan taktik tercela seperti itu. Petik 2. Dengan melakukan tindakan seperti itu menggunakan namaku, kamu telah memberikan noda yang tak terhapuskan pada Abyssal Knight dan reputasiku.
Apakah kamu mengerti dosamu sekarang, bodoh? Itu bukan maksudku, dan aku tidak akan pernah berani. Chang Xitian meratap sambil gemetar seperti daun, terlalu takut untuk menghilangkan memar yang menyebar dan darah merah kehitaman di wajahnya. Dia membenturkan kepalanya ke tanah. Secepat mungkin sebelum berbicara dengan suara tulus yang bisa dia kerahkan, aku telah menculik Putri Yun Ce atas kemauanku sendiri. Dosa aku adalah tanggung jawab aku sendiri, dan aku jelas tidak mencoba untuk menantang otoritas surgawi kamu, Yang Mulia. Hanya saja, yang satu ini tidak diragukan lagi bahwa kamu hanya membutuhkan satu jari untuk menghancurkannya, tetapi mengapa membuang satu jari saja pada semut di bawah langit seperti dia, Yang Mulia. Selain itu, Yun Ce dilindungi oleh Heavenly Profound Tracer, World Piercer. Itu sebabnya dia bisa melarikan diri lagi dan lagi. Yang satu ini tidak percaya bahwa Yun Ce bahkan pantas mendapatkan sedikit waktu dan usaha yang telah kau habiskan untuk memburunya, itulah sebabnya aku berani menggunakan metode pengecut seperti itu. Dia melihat ke atas, ada ketakutan di wajahnya, tapi tidak ada penyesalan. Semua orang tahu bahwa Chang Xitian adalah, dan akan selalu, bajingan. Tidak ada yang lebih dia kuasai daripada taktik tercela, dan itu adalah fakta bahwa rintangan tertentu di dunia ini jauh lebih mudah untuk diatasi dengan metode licik. Tentu saja Yang Mulia berada di atas metode seperti itu, tetapi aku tidak. Yang ini bisa melakukan apa saja untuk berbagi sebagian beban di pundakmu, betapapun kecilnya itu. Ditambah lagi, berkat reputasiku yang ada, setiap keburukan yang aku dapatkan hanya akan jatuh di pundakku. Itu tidak akan menodai reputasi atau integritas kamu sedikitpun. Petik 2. Sudut bibir Chang Xitian sedikit melengkung ke atas. Pada catatan terkait, yang satu ini telah menyebarkan berita penangkapan Yun Wuxin ke setiap sudut alam dewa. Yang ini yakin Yun Ce telah mendengar tentang ini dimanapun dia bersembunyi. Sebuah petunjuk dari sesuatu yang gelap dan sengit melintas di matanya pada saat ini. Dia pasti akan muncul. Apa artinya ini adalah bahwa orang yang membawanya ke sini adalah tangan kotorku, tetapi orang yang menangkapnya akan menjadi dirimu yang perkasa. Aura Mo Beichen tidak berubah, dia juga tidak mencoba menghukum Chang Xitian lebih jauh. Qi Tianli bergabung. Yang Mulia, Chang Xitian diperlukan, baik itu dalam hal memahami alam dewa, mengendalikannya, atau melakukan hal-hal tertentu. Faktanya, itulah mengapa Yun Ce dan Ratu Iblis sangat menghargainya. Tolong, jangan ragu untuk mempercayakan dia dengan apapun yang kamu anggap di bawah pemberitahuan kamu. Petik 2. Jika kamu ingin Raja Neraka tiba di kosmos yang ditaklukkan dengan sempurna, aku harus bersikeras agar kamu menggunakan Chang Xitian dengan kapasitas penuhnya. Itu akan membuat perjalanan lebih lancar jika tidak ada yang lain. Petik 2. Mo Beichen akhirnya menjawab dengan nada rendah, kamu sebaiknya memastikan bahwa kotoranmu tetap di tempatnya. Itu adalah peringatan dan persetujuan diam-diam. Chang Xitian buru-buru menundukkan kepalanya dan bersumpah, jangan khawatir, Yang Mulia. Yang ini tidak akan pernah berlebihan bahkan jika aku 1.000.000 kali lebih berani daripada aku sebenarnya. Jika ada hari di mana aku melanggar aturan ini, aku berjanji kamu tidak perlu menghukum aku lagi, aku sendiri yang akan menebus 10.000 kematian. Turun. Mo Beichen akhirnya memalingkan muka dari Chang Xitian setelah instruksi arogan itu. Dia juga tidak melihat Yun Wuxin lagi. Chang Xitian buru-buru bangkit dan mengambil beberapa langkah tentatif ke belakang. Setelah dia yakin dia memiliki izin untuk pergi, dia menghilang dan muncul kembali di depan formasi 10 arah laut dalam dengan segera. Dewa laut dan utusan ilahi bergerak dengan gelisah begitu dia mendekat. Chang Suhe menatap mata pria di depannya. Dia adalah pria yang paling dia kenal dan hormati sepanjang hidupnya, tetapi setelah semua yang dia lakukan hari ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya lagi. Kakak, dia memanggil sambil merasakan segudang emosi yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Wajah Chang Xitian masih berlumuran darah dan memar, tetapi sikap rendah hati yang dia tunjukkan kepada tuannya beberapa saat yang lalu telah sepenuhnya digantikan oleh martabat kekaisaran. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan memerintahkan dengan nada dingin dan memerintah yang tidak tahan terhadap teguran. Beri aku mutiara ilahi laut dalam, Suhe.